DPRD tidak punya visi misi. Yang punya visi misi itu kepala desa. Yang punya visi misi itu bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden. Tidak ada orang yang miskin karena menolak money politik, Ya. dan tidak ada orang yang kaya karena menerima money politik. Untuk pemimpin saya tidak jujur, mohon maaf aja. Saya bukan orang yang jujur, tapi tidak apa-apa sampaikan di sini. Dari 3.900 ekor sapi yang bantuannya pemerintah provinsi kepada masyarakat yang punya hak, yang kebetulan permohonannya sempat mampir di meja saya, kesyukuran saya hanya satu. Sampai hari ini sapi saya 1 ekor. Setelah ini saya tantang dan saya minta kepada teman, buatkan saya panggung, mau orang yang tidak mau money politik atau mau money politik, pertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam para densanaku yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di 3 kabupaten, Berau, Bontang, dan Kutai Timur. Kenapa khusus 3 kabupaten ini yang saya sebut? Karena malam ini saya ditemani salah seorang anggota DPRD tingkat 2 Kalimantan Timur, tingkat 1 Kalimantan Timur. Beliau di Komisi 2 yang membidani pertanian, kemudian perkebunan, kemudian perikanan, dan beberapa bagian daripada bidang itu. Saya merasa bersyukur atas kehadiran beliau di podcast Om BP malam ini. Dan lebih bersyukur lagi karena 2 malam yang lalu saya didatangi oleh seorang anggota DPR RI. Malam ini didatangi oleh seorang anggota DPRD tingkat 1 Kalimantan Timur, Dapil Berau, Kutim, dan Kota Bontang. Beliau adalah Ismail ST. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda, Apa kabar kita ini? selamat malam, selamat sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah baik, Om. Ya. Tanggal berapa itu kita telepon saya ya? Tanggal 21 kalau tidak salah. Waktu itu dalam perjalanan menuju Berau. Dan sangat menarik bahasan kita malam ini. Karena Ananda Ismail yang memberikan judul itu. Bahwa pemilu berkualitas akan melahirkan pemimpin berkualitas. Tetapi sebelum kita membahas masalah itu, pertanyaan klasik yang selalu saya berikan kepada para pemimpin-pemimpin yang lahir dari Kutai Timur. Pertanyaan saya, menjadi bupati ataukah menjadi anggota DPRD kembali? Jadi ini pertanyaan yang saya kira juga banyak dipertanyakan orang. Ya. Intinya saya sekarang ini calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Nasdem. Poinnya di situ. Artinya bahwa lebih besar keinginannya untuk kembali mengulangi menjadi anggota DPRD tingkat 1. Hari ini proses pencalolannya untuk DPRD Provinsi. Oh, hari ini ya. Oke, baik. Kenapa saya pertanyakan begitu? Seperti yang Pak Ismail sampaikan kepada Om BP bahwa banyak teman-teman yang bertanya apakah Pak Ismail itu nantinya akan maju sebagai calon Bupati Kutai Timur. Ya kan? Karena pertanyaan-pertanyaan ini memang menyeruak di kalangan masyarakat kita, khususnya di masyarakat Kutai Timur. Tentu mereka bertanya begitu karena sepak terjang dari Pak Ismail sendiri ketika duduk di parlemen itu prosesnya sangat luar biasa. Saya itu persis saat Pak Ismail diusung oleh PDK. Kenapa saya itu persis? Karena waktu itu kita bertetangga. Dan saya dengar dengan modal hanya sekitar 25 juta dan duduk menjadi anggota DPR provinsi. Itulah saya katakan bahwa ini luar biasa. Tanggapan Pak Ismail melihat kontestasi pada saat itu, kemudian kita tarik pada kontestasi masa kini di 2024 ke depan.
Ya, jadi Om WP dan para pemirsa, selalu pertanyaan-pertanyaan muncul kepada politisi itu hal yang wajar. Karena memang orang memandang bahwa ya politisi ini tentu ada sasaran-sasaran untuk yang lebih besar. Ya, Tapi Om WP harus tahu bahwa saya sepanjang politik saya hanya selalu mendorong orang-orang yang punya kemampuan ya, ya. untuk menuju ke posisi itu untuk bermanfaat untuk orang banyak. Tetapi kan tidak boleh saya munafik Ya, bahwa saya juga manusia biasa ya, yang memandang bahwa ketika itu manfaatnya untuk orang banyak besar dan termasuk untuk saya pribadi besar, ya, tentu munafik kalau saya mengatakan tidak. ya, ya, ya. Tapi saya tidak pernah mau melakukan sesuatu yang mengedepankan ambisi. Ya, Biarlah proses yang akan kita lalui, kemana arahnya kita ditakdirkan. Saya kira untuk hal-hal yang baik kita selalu katakan siap. ya, 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 nah kembali ke persoalan yang tadi bahwa Ya. proses pemilu ya, sebenarnya cerita masa lalu itu kemudian dengan status Om di Facebook ya, yang ditanggapi dan direspon oleh banyak teman-teman. Ya, 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 saya ya. lihat oh ini kawan saya semua, para aktivis, para pemilih, para tokoh-tokoh peduli demokrasi, ya, dan saya melihat tanggapan itu harus banyak didiskusikan hari ini. ya, ya, ya. Karena di Om BP statusnya itu kalau saya tidak salah antara gagasan dan isi tas. Isi tas, betul. Nah, saya tertantang untuk mau ikut berdiskusi Ya, dan saya mau live Mhm. karena saya betul-betul melihat bahwa ini persoalan. ya, Di demokrasi sebenarnya itu isi tas itu harusnya dikesampingkan. Karena demokrasi ini dilakukan kepentingannya untuk kepentingan bagaimana kemaslahatan umat, betul. untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau isi tas ini kan sesungguhnya tidak boleh terlalu dominan Ya, 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 untuk hal itu kalau kita berpikir untuk kepentingan orang banyak. ya, Yang penting sebenarnya kan bagaimana kualitasnya, ya, baik kualitas pemilunya maupun kualitas nanti hasil pemilunya. Nah, sehingga Pak Om saya bilang sepertinya perlu kita berdiskusi banyak dan mudah-mudahan ini bukan diskusi terakhir. ya, 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 ini menjadi awal diskusi dan tidak harus podcast. ya, Di mana-mana diskusi itu harusnya demokrasi ini yang kita kawal dengan baik karena ini jadi pilihan oleh bangsa ini, ya, oleh negara ini, karena inilah jalannya untuk bagaimana rakyat dilibatkan dalam menentukan pemimpin ke depan yang nanti akan bermuara juga untuk bagaimana kesejahteraan rakyat Ya. itu sendiri. Itu Om BP sebenarnya mendasari itu. ya. Jadi yang dasar itu status Facebook saya itu waktu itu saya bilang begini bahwa caleg itu harusnya ngadu gagasan, bukan Oh iya, ngadu logistik iya, iya. dan isi tas. Siap, siap. Kenapa tiba-tiba muncul ide itu di kepala saya? Karena hari-hari terakhir ini kita kan sudah banyak tuh turun ke bawah. Saya juga melakukan mapping sebenarnya. Iya, iya. Mapping kepada masyarakat terkait kecenderungan mereka ketika pemilu legislatif diadakan. Baik itu anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2, kemudian DPR RI. Banyak yang selalu mengatakan kepada saya, Om, kalau saya itu NPWP, Nomor piro wani piro. nomor piro, wani piro. Nah ini, Orang Bugis juga paham bahasa Jawa itu. pasti paham NPWP. Jadi begini Om. Ya, Ya, saya langsung aja. ya. Bahwa betul kita butuh biaya. Mhm. Nah, mudah-mudahan biaya itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, Jelas kalau itu kaitannya dengan MPWP karena untuk unsur pilih memilih. ya. Jelas sekali dalam Undang-Undang Pemilu Mhm. bahwa di pasal 515 itu, Ya. Undang Nomor 7 tahun 2017 Ya. yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pengaruh untuk mempengaruhi orang dengan menggunakan uang Ya. kaitannya dengan pilih memilih, dan ini sanksinya jelas. Mhm. Kalau dulu bolehlah Ya. orang memberanikan diri untuk itu karena itu hanya pelanggaran pemilu biasa. Betul, betul. Hari ini itu pidana. Ya, 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 ya. Ancamannya 3 tahun Mhm. dan dendanya sampai 36 juta. Pasti tidak selevel dengan harga yang diberikan orang. Itu satu. Yang kedua, politik uang itu kalau digunakan dengan untuk mempengaruhi orang, itu akan mengakibatkan masyarakat akan kecewa selama 5 tahun. Iya, iya, iya. Sangat sulit pasti siapapun Mhm. yang diamanahkan menjadi pimpinan ketika pembiayaan yang memang diawali dengan niat transaksi Iya. untuk berpikir untuk kepentingan orang banyak. Mhm. Ini yang menjadi persoalan dasar kalau menurut saya dalam sistem demokrasi kita. Makanya OMP saya Ya. diragukan semua orang dengan kemampuan ekonomi yang ada, tapi saya tetap memilih bahwa saya tidak, seandainya saya punya kemampuan ekonomi cukup, Ya. sama dengan orang saya tetap menyatakan tidak akan melakukan jalur itu. Ya.
Karena saya yakin jalur itulah yang mengakibatkan masyarakat susah tersenyum 5 tahun. Betul. Ya, seandainya saya diberikan bukan cukup, bahkan lebih dari orang, Ya, saya menyatakan, saya masih tetap menyatakan tidak akan memilih jalur itu. ya. Karena saya mau kerja 5 tahun. Makanya Om, saya terus terang karena Om tadi menyinggung masalah kegiatan-kegiatan pemerintah. Ya, Saya di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, alhamdulillah sudah 3 periode. ya, ya. Diawali dari Partai PDK, tadi Om singgung bahwa dengan modal 25 betul. Iya, Kemudian oleh Nasdem pada periode kedua saya dengan jumlah suara dari 6.000 ke 8.000. iya, Kemudian periode ketiga hampir lebih 10.000 lah. iya, iya. Insya Allah tidak satupun orang dikasih 1 rupiah. Artinya pernyataan ini akan menjadi persoalan nanti di kemudian hari, besok atau lusa, Iya. kalau ini tidak benar. Betul. Dan saya yakin yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang berada di dapil saya. Iya, iya. Ya, saya tantang semua yang terpilih kemarin mau menyampaikan hal yang sama. Iya, Ya, bahwa ada proses yang benar yang dilakukan. Proses benar ini penting, Om. iya. Ya, benar saja proses belum tentu kita di dalam baik. Bagaimana kalau prosesnya tidak benar? Betul. Satu. Yang kedua, tidak satupun calon yang tidak paham dengan undang-undang yang saya sebut tadi. Betul. Bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang dilarang. Iya, Sedangkan sumpahnya calon ketika terpilih akan menjalankan peraturan perundang-undangan. Makanya saya mau sekali malam ini bicara iya, bahwa dari mana masyarakat bisa yakin iya. orang itu akan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan rakyat endingnya. Iya. Kalau dalam prosesnya saja dia sudah melanggar. Sudah salah. Belum berdasi saja berani melanggar undang-undang. Iya. Bagaimana kalau dia sudah berdasi? Kalau dia sudah punya teman yang nanti penegak hukum. Iya. Jadi Om, ini persoalan yang saya mau diskusinya bukan hanya malam ini. Para penyelenggara pemilu juga harus terlibat berdiskusi sini. Iya, iya. Terutama Panwas. Iya, iya. Ya, dia garda terdepan untuk itu. Tapi semua masyarakat punya tanggung jawab yang sama dengan Panwas. Iya. Karena kenapa ketika pemilu ini hasilnya tidak benar, masyarakat yang akan sengsara. 8,2 triliun APBD Kutim, Iya. 17,2 triliun APBD Provinsi Kalimantan Timur harus terselamatkan dengan pemimpin-pemimpin, dengan pilihan-pilihan rakyat yang nanti tidak banyak bebannya untuk berpikir untuk kepentingan pribadinya. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Iya. Pemilu ini bukan kepentingannya caleg. Iya. Pemilu ini besar sekali kepentingannya masyarakat. Iya. Caleg kepentingannya apa? Paling dilantik, dikasih gaji, kalau mau jalan keluar nanti difasilitasi. Iya. Tapi rakyat butuh lebih daripada itu. Adalah APBD, adalah haknya rakyat yang harus melibatkan orang-orang yang dipilih, baik bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, terlibat langsung untuk memberikan kontribusi nyata bagaimana dana ini bisa terdistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Iya. Nah, tapi ini semua akan terlupakan kalau yang masuk ke dalam situ adalah orang-orang yang sangat sulit berpikir karena beban pemilunya terlalu besar. Ini pilihan bagi saya, Om. Iya. Dan saya keliling, Om. Saya waktu Om saya telepon itu, saya di perjalanan menuju Biduk-Biduk. Satu Iya. hari 4 pertemuan. Kebetulan saya ditelepon oleh teman karena Pak Gubernur ada di Sangkuliran. Iya, iya, iya. Saya berusaha, walaupun saya tidak sempat di pertemuan Sangkuliran, besoknya saya di Bengalon sama-sama dengan beliau. Iya. Mendampingi sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur karena kegiatan pemerintahan. Besoknya ke Wahau. Iya. Dari Wahau saya pamit karena malamnya saya harus bertemu di Sangatta. Kemudian kemarin saya di Bontang 4 pertemuan. Kembali ke Sangatta. Tadi sore saya pertemuan di kilometer 3. Iya. Ini akan saya lakukan terus dan yang saya sampaikan itu hanya proses lawan itu politik. Kenapa lawan? Satu tadi yang saya bilang bahwa ini tidak akan menghasilkan pemimpin benar. Iya. Yang kedua, saya mau menyelamatkan para tokoh. Ya, para tokoh saya Iya, mau selamatkan iya, itu. iya. Oh, karena pasti calon-calon itu yang dikati tokoh. Iya. Tokoh yang disuruh, tokoh yang diperalat dengan bahasa dia tim sukses. Iya. Dengan bahasa dia mampu mempengaruhi orang untuk arah ke ini. Sesungguhnya ini bisa menjerumuskan tokoh. Saya tidak mau terulang, maaf kata, pilkada kemarin. Iya. Ada beberapa tokoh kita karismatik, terlibat, dan dia harus menerima konsekuensi. Cukup itu. Di penjara. Cukup itu. Selamatkan para tokoh kita ini. Iya. Kalau memang kita ada keinginan untuk mencalonkan diri, ajak tokoh untuk undang warganya, kita datang, kita berdiskusi. Kita datang, kita menyampaikan hal-hal yang seharusnya kita diskusikan. Iya, iya. Bukan tanya tokoh berapa harganya 1 suara. Bukan tanya tokoh di sini sarung apa yang laku di masyarakat. Iya, iya, iya. Karena itu semua yang menjadi persoalan di demokrasi, Om. Betul. Itu persoalan dasar yang mengakibatkan terkadang masyarakat tidak tersenyum ketika melihat orang yang pernah dipilih. Padahal harusnya dia tersenyum. Iya.
Kenapa? Karena dia terlibat mengatur 8 triliun, dia terlibat merakut 17,2 triliun. Iya, iya. Jadi saya Om berharap sekali dengan diskusi ini akan dikembangkan diskusi-diskusi selanjutnya dengan melibatkan lebih banyak pihak. Iya. Kemudian diskusi-diskusi di Facebook yang berkualitas. Betul. Ya. Jangan kita orang yang berilmu ini lupa ilmu. Ah, itu dia. Jangan orang yang beriman ini lupa iman. Betul. Kenapa saya bilang lupa ilmu, lupa iman? Kalau kita sudah paham bahwa ini tidak dibolehkan, kontribusi suara di TPS, saya tidak tahu nanti pilih siapa. Iya, iya, iya. Saya calon, di mana-mana bicara, saya tidak pernah bilang pilih saya. Tidak pernah saya sebut, bahkan bahwa saya di partai ini nomor sekian. Iya. Jarang sekali saya lakukan itu. Yang saya mau, Anda datang ke TPS dengan hasil renungan hati yang paling dalam untuk memilih orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Ya, karena hadis, saya mau maaf Om, kebetulan saya pernah kuliah di UMI. Iya, iya, iya. Ya, walaupun ilmu agama saya pas-pasan, tapi siapa persis hadisnya? Mhm. Bersekutu dengan kebaikan baik hukumnya, sebaliknya bersekutu dengan kejahatan jahat pula hukumnya. Pemilu itu hal yang sangat mulia. Cuma berisiko kena 2 pintu dibuka lebar di situ. Iya, 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 iya. Ya, bersekutu yang baik artinya apa? Di mana orang bersekutu di TPS? Betul. Siapa yang menentukan pilihan dengan tepat, menempatkan orang menjadi perwakilan yang di dalam berpihak kepada kepentingan orang banyak, maka setiap hal baik yang dilakukan orang yang dipilih itu, insya Allah dia juga tercatat sebagai orang melakukan kebaikan. Dan saya Sebaliknya Om begitu Iya, juga. iya, iya. Siapa yang memilih orang sudah tahu bahwa ini tidak punya kemampuan, hanya karena persoalan amplop, persoalan sarung, persoalan yang lain-lainnya, persoalan beras, sembako, setiap hal yang tidak benar dilakukan orang ini, saya takut kalau dia juga tercatat selama 5 tahun menjadi orang yang melakukan tidak benar. Sayang sekali. Iya. Pintu surga besar, pintu neraka besar. Wilayah ini sebenarnya bukan wilayah saya. Ilmu agama saya pas-pasan. Iya. Tapi saya lihat yang calon yang paham ilmu ini tidak berani menyampaikan itu. Saya tanya kenapa? Takut tidak dipilih. Ini bukan persoalan dipilih atau tidak dipilih. Iya. Pemilu itu bukan persoalan menang atau kalah. Pemilu itu adalah persoalan benar atau salah. Iya, Kalau iya, pilihannya benar, kesejahteraan sesuai dengan cita-cita penerima saya ini akan iya. ada di depan kita semua. Tapi kalau salah, rugilah negara mengeluarkan dana 8 triliun untuk pemilu mencari pemimpin yang benar. Iya, iya. Satu, rugilah Mahkamah Konstitusi memutuskan suara terbanyak. Iya. Yang 80% lebih masyarakat Indonesia menginginkan itu. Betul. Apakah keinginan itu hanya karena orientasi sarung? Atau murni karena kami mau berdaulat sesuai dengan konstitusi? Iya, iya, iya. Ini cerita malam hari ini Om, edukasi malam ini. Saya mau ini berseri. Iya, boleh. Dengan melibatkan banyak pihak. Iya, nanti kita undang Panwas. Undang Panwas, Iya. undang pemerintah, Iya. undang tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Iya. Silakan punya pendapat yang berbeda dengan saya, Betul. tapi ayo kita berdiskusi. Tunjukkan kepada saya di mana salah yang saya sampaikan malam ini. Iya, betul. Ya. Karena keyakinan saya, ketika proses pemilunya tidak benar, hakul yakin saya hasilnya juga akan menyengsarakan rakyat. Jadi saya tidak mau ditanya Om itu mau jadi kemana ke depannya. Iya, 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 iya. Yang saya mau proses pemilu apapun itu berjalan dengan benar, karena hanya itu jalannya rakyat mendapatkan kesejahteraan. Luar biasa. Dan saya bersyukur, Pak Ismail, bahwa tokoh-tokoh yang saya dukung itu, khususnya di pemilu legislatif itu, alhamdulillah itu tidak pernah pakai duit. Insyaallah. Saya pendukung berat Irwan Peco. Siapa? Dan tidak satu pun orang yang diberi duit agar memilih beliau. Dan hasilnya bagus kan? Nah, sekarang yang kita lihat, Hasilnya bagus kan? Ya, Hasilnya saya tidak mau bicara partai. kerja nyatanya luar biasa. Saya harus mengakui bahwa kalau ada yang baik, baik. Ya, Ya, ada yang tidak baik, kita Ya. harus sampaikan tidak baik. ya. Ya itulah warga negara yang benar. Ya kan? Coba lihat, siapa-siapa yang besar pengeluarannya, Ya, pasti sangat sulit. Tidak usah lah, Om yang jadi DPRD pengeluaran besar. betul. Ya, kalau maaf, tante bilangnya, Ya. itu emas saya mau dikembalikan 10 kali, mana bisa kita berdaya. Ya, jadi saya kira Om, sekali lagi, Ya, saya terima kasih banyak dengan kesempatan ini, dan saya yakin saya punya panggung luar biasa bagusnya ini. ya, ya. Ya, saya keliling tadi itu Om, hanya untuk panggung itu, hanya Iya. menyampaikan ini aja. Hanya menyampaikan ini aja. Ya, apakah nanti saya tidak dipilih, tidak dipilih? Ya, Itu saya, persoalan lain. saya diamanahkan oleh orang yang pertama saya mendidik saya di politik, Pak Rias Rasid. Ya, Kamu kukasih nomor 1 di PDK. ya, Saya nomor 1 Om waktu itu. Betul. Di bawah saya wakil ketua semua. ya, 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 ya. Ya, seorang profesor ini. Ya, Ya, saya tidak tahu diskusi apa pada waktu itu, saya tidak usah jelaskan lah. Yang jelasnya orang bilang tidak mungkin orang kabupaten nomor 1 yang waktu itu undang-undang masih nomor urut.
Karena nanti putusan Mahkamah Konstitusi Iya, pertengahannya. iya. Saya dikasih nomor 1. Dia pesan apa sama saya setelah diskusi panjang? Mhm. Saya temukan orang yang saya yakini Iya, bisa mengambil satu sikap nanti berempat orang banyak. Nah, sehingga pembicaraan kita hari ini, mhm. saya hanya berpesan, 1, perbaiki niatmu, proses semuanya dengan benar, Iya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, iya, berdoa, bertawakal. iya. Kalau kamu menang itu amanah, kalau kamu kalah itu rahmat. Itu pesannya beliau dan saya ingat itu. Iya. Karena bagi saya ini pesan yang sangat luar biasa baiknya. Walaupun banyak orang bertanya, apa itu kalah dengan rahmat? Iya. Ya, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kamu pada sesuatu yang dia lebih ketahui daripada kamu. Benar. Ya, jadi ini pesan yang selalu saya pegang. Iya. Nah, kalau kita berbicara itu amanah, tidak ada amanah yang bisa didapatkan dengan proses tidak benar. Mhm. Makanya ada beberapa di TikTok itu muncul satu pendapat itu. Iya. Pilih pemimpin yang punya visi besar. Hmm. Jangan pilih pemimpin yang punya nafsu besar. Pemimpin mana yang dimaksud pemimpin visi besar? Yang kira-kira bisa menempatkan segala daya yang ada untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan orang rakyatnya. Mana yang dimaksud yang punya nafsu besar? Yang mau meraih suatu posisi dengan mengandalkan segala macam daya yang dia miliki dan diyakini di dalam juga nanti akan menghalalkan segala macam cara untuk kepentingan pribadinya. Hati-hati. Hati-hati. Dan saya mau semua calon diundang. Iya. Semua calon disuruh bicara seperti ini. Ya supaya masyarakat tahu. Iya. Oh bahwa pemilu ini ternyata penting sekali. Iya. Oh ternyata pemilu ini yang namanya politik uang itu dilarang sekali. Iya. Karena yang dilarang itu mempengaruhi orang untuk tidak memilih orang baru kasih uang. Iya. Juga dilarang. Mempengaruhi orang dengan memberikan sesuatu untuk memilih orang tertentu juga dilarang. Bahkan menjanjikan pun itu sudah dilarang. Iya. Kalau menjanjikan nanti akan saya kasih ini baru pilih ini, itu oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 termasuk terkategori dalam satu pasal yang sama bahwa dia ancamannya itu 3 tahun. Dan saya baca juga itu ada sudah kesepakatan antara KPK dengan KPU. Jadi begini, Om. Terkait Jadi, dengan pemilu ini. itu tindak lanjut. Mhm. Nah, karena pada waktu gugatan Mahkamah Konstitusi Ya. tentang sistem pemilu, Mhm. berkali-kali itu Mahkamah Konstitusi dalam setiap sidang dipersoalkan bagaimana dengan pelaku politik uang. Ya. Kan itu yang mau dijadikan dasar oleh si penggugat bahwa terlalu rusak kita ini menyerahkan kedaulatan kepada orang banyak menentukan orang jadi, sedangkan yang memilih itu kita tidak tahu kualitasnya. Nah, apalagi faktanya pada itu katanya yang menang itu rata-rata yang mengeluarkan kekuatan politik, disebut-sebut istilah oligarki. Iya. Sangat besar pengaruhnya masuk ke MK itu. Dan hampir MK bertanya, kalau kita cermati, sepaham dengan itu. Iya. Tetapi karena ada survei yang dirilis menjelang putusan, kalau yang saya lihat Iya. survei itu menyatakan bahwa di atas 80%, dan semua survei gitu, masyarakat menginginkan sistemnya terbuka. Maka sangat sulit MK. Iya. Apalagi di konstitusi memang kedaulatan rakyat, rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi DPRD. Iya. Rakyat yang berdaulat, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Iya. MK sulit untuk melawan itu. Nah persoalannya sekarang, apakah kedaulatan itu dimanfaatkan dengan baik? Nah, makanya waktu dia baca putusan itu, awalnya ya saya tangkap MK menyatakan bahwa untuk persoalan pelaku pelanggaran pemilu termasuk politik uang, maka harus ditegaskan dengan penegakan hukum. Nah, saya lihat setelah itu 14 Juni atau Juli yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, Ketua KPK langsung, Firly, Ketua Bawaslu, duduk satu meja, Ketua Panwas, Pak Baja, kemudian satu dirjen dari Kominfo. Karena semua nanti kanal-kanalnya Kominfo itu harus digunakan untuk kampanye, hajar. Di situ namanya, bukan dia bilang tak, hajar serangan pajar. Hajar serangan pajar. Nah, ini harus diingatkan Pak. Iya. Keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang katanya punya niat baik, Iya. kan ini kan semua kan punya niat baik nih. Betul. Ya. Calon ini kan tidak ada mungkin yang tidak punya niat baik. Semua baik. Paling tidak di mulutnya lah. Iya. Ya kita tidak tahu hatinya. Iya. Tapi niat baik itu tidak cukup. Ya, ber-DPR itu tidak cukup niat baik. Harus ada kemampuan dan lain yang dimiliki. Iya. Ya. Dia harus punya nilai-nilai integritas.
Ya, kalau Om kan sudah tahu itu apa tidak. Saya tidak bilang jujur, Ya. tapi paling tidak ada nilai-nilai kejujuran yang dia miliki. Satunya kata dengan perbuatan. Itu komitmen itu. Ya. Ya, jadi satu kalau menurut Pak Rias di bukunya Etika Pemerintahan itu kriteria untuk lahirkan pemimpin berkualitas itu satu, lihat ada nggak nilai kejujuran yang dia miliki. Ya. Ya, dibahasakan integritas. Integritas. Kedua, ada nggak kemampuan sumber daya manusia Ya. kompeten. Ya kan, karena ada tugasnya DPRD itu. Ya. Nah, yang ketiga punya nggak komitmen yang kuat. Mhm. Komitmen ini kan satu kata perbuatan. Ya. Jangan waktu pencalonan bagi-bagi nomor handphone, belum dilantik ganti nomor handphone. Kan Om pasti tanya saya, karena saya DPRD 14 tahun. Iya, 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 iya. Tidak pernah ganti handphone. Saya hanya mau bilang kesyukuran saya ber-DPR hari ini Om, Iya, iya. yang mungkin tidak sempurna, tapi satu hal. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini, handphone yang dulu itu, Masih tetap hari ini. sampai hari ini masih nomornya sama. Betul. Nomornya yang sama, Iya. handphonenya boleh berganti. Iya, 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 iya. Karena kenapa? Saya tahu antara DPRD, antara pemimpin dengan yang dipimpin, yang terpenting adalah komunikasi. Dan hari ini harus diakui sarana komunikasi yang paling efektif adalah telepon itu. Betul. Bagaimana caranya bisa? Itu orang bilang, kan sudah ada gambaran, ada di cerita waktu pemilu. Saya bilang, Pak, itu yang namanya DPRD, tidak ada visi misinya. Betul. Banyak orang salah paham. Iya. Ketemu rakyat langsung izin saya sampaikan visi misi. Ya. DPRD tidak punya visi misi. Yang punya visi misi itu kepala desa. Yang punya visi misi itu bupati, wakil bupati. Gubernur, wakil gubernur. Presiden, wakil presiden. Nah, disinilah salah kaprahnya Nah, ini. DPRD ini pengawal visi misi. Ya. Satu. Kalau ada visi misi yang menyatakan misalnya akan memprioritaskan untuk peningkatan sumber daya manusia, baru ternyata anggaran untuk ke situ tidak maksimal, DPRD tegur. Betul. Ya kan? Kalau dia bicara bahwa kita akan meningkatkan produksi pangan, tapi tidak terbukti dengan besarnya anggaran, DPRD bicara. Itulah fungsi pengawasan. Ya, DPRD bicara. Ya. Ya kan? Jadi DPR tidak punya visi misi, tapi dia melahirkan kegiatan berdasarkan dengan 3 kali reses 1 tahun. Iya, iya, iya. Dia harus turun. Betul. Jadi saya paruh suara ini Om, karena saya keliling ini reses. Ini hari-hari terakhir reses saya. Iya, 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 iya. Dan ketemu kita di sini. Jadi penting Om, diskusi ini sekali lagi saya sampaikan, semua pihak harus terlibat. Pemilu ini tidak boleh hanya kita mengandalkan Panwas. Iya. Kalau kita menuju pemilu presiden. Walaupun saya yakin Panwas ke depan ini bisalah. Agak kencang. Insya Allah harus kencang. Iya. Kalau tidak kencang, masyarakat harus kencang itu. Iya. Ya karena hanya ini jalannya menyelamatkan. Iya. Mahal sekali Om, pemilu ini mahal. Bisa tanya berapa APBD Kuti yang disiapkan untuk itu. Kalau APBN 8 triliun. Iya. Dan 8 triliun bukan uang kecil. 8 triliun itu kalau kita bangun jalan itu luar biasa. Kalau diberikan cendol, pada cendol sangat ini. Kan sangat Kutai Timur. Ya, saking banyaknya itu. Betul. Hanya untuk melahirkan pemimpin yang kira-kira nanti betul-betul bisa berpihak untuk kepentingan rakyat. Nah, kembali ke persoalan tadi, keputusan MK itu sebenarnya secara psikologis itu MK maunya tertutup sebenarnya. Karena apa? Melihat kenyataan bahwa ketika pemilu secara terbuka, kita tidak bisa menutup mata bahwa kualitas anggota DPR yang dihasilkan dengan pemilu terbuka itu kenyataannya seperti apa yang kita lihat. Banyak mengecewakan. Tapi saya kira begini. Ya, sepakat saya bahwa ada pendapat-pendapat. Termasuk saya punya pendapat juga bahwa ada kebobrokan yang terjadi. Tapi kan ini kan pemilunya per 5 tahun. Betul. Kalau pemilu kemarin misalnya bobrok tidak maksimal, ya pemilu depan ini kita perbaiki. Iya. Ya, apalagi sekarang KPU, kalau saya baca headline di beberapa media itu, Ya. bahwa KPU sekarang lagi menyusun rancangan peraturan KPU untuk efek jera bagi pelaku politik uang. Iya. Ya, jadi berlapis ini yang dilakukan oleh pemerintah, bersungguh-sungguh sudah ini. Iya, iya, iya. Karena kenapa? Masuk dalam konsideran utama yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Maka semua lapisan di bawah harus. Iya. Nah, saya terus terang aja berpikir, bukan sudah memulai Iya. akan membentuk satgas-satgas di titik-titik tertentu. Mhm. Ya, untuk menyelamatkan demokrasi. Untuk memantau itu. Bukan memantau. Saya bilang kalau ada kemampuan untuk menangkap dan melaporkan, laporkan. Iya, iya, iya. Kalau ada kemampuan, saya kasih tahu orang-orang saya. Sebenarnya saya tidak punya kemampuan dana yang cukup. Iya. Tapi ayo kita bergotong royong bersama-sama. Karena hanya ini jalannya. Pemilu bersih lah yang bisa melahirkan pemimpin berkualitas. Iya. Pemilih berkualitas lah yang bisa melahirkan pemimpin Pemimpin yang berkualitas. Dan pemilih
ikhlas yang bisa melahirkan pemimpin yang Pemimpinan ikhlas, ikhlas. pemilih cerdas yang bisa melahirkan pemimpin yang cerdas. Benar. Kalau 3 nama tadi itu saya sebut, insya Allah kita akan begini di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ya. Kalau pemimpinnya cerdas, pemimpinnya Ikhlas. ikhlas, pemimpinnya berkualitas, insya Allah tidak perlu lagi kita bicara program apa yang mau dilakukan di sini. Atau jangan-jangan begini Pak Ismail. Akibat karena rakyat tidak ikhlas. Kenapa saya katakan tidak ikhlas? Nanti mau memilih karena dasar NPWP tadi. Akhirnya melahirkan anggota DPR atau pemimpin yang tidak ikhlas. Kan dulu, kan jarang yang mau diskusi begini Om. Ya. Dianggap yang begini tidak efektif. Saya keliling lakukan pertemuan bawa pisang goreng, Mhm. buat kumpul 50-30 orang. Ya. Banyak orang yang aktif di politik bilang, Dinda, kalau dia lebih tua dari saya, atau kalau Nanda, ini tidak efektif. Saya bilang, ini bukan persoalan efektif, tidak efektif. Om. Betul. Ini persoalan demokrasi. Iya. Ini persoalan hajat orang banyak. Betul. Terlebih lagi saya, Om, saya sampaikan aja. Saya 3 kali pemilu itu insya Allah betul-betul berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran pemilu. Ya. Walaupun saya pernah korban pemilu. Ya. Ya 2014 suara saya 7.000 jadi 2.000. Mhm. Ya kan, alhamdulillah terselamatkan dengan penegak hukum yang berjalan dengan benar pada. Ya. Ya jadi Om, ini persoalan yang saya lakukan hari ini. Mhm. Satu bentuk kesyukuran saya yang orang tidak pernah menduga saya jadi anggota DPR. Ya. Satu bentuk kesyukuran saya dan pengabdian saya kepada kedua orang tua saya Mhm. yang sesungguhnya bukan dari orang berlatar ekonomi yang sama dengan orang. Ya. Bahkan hampir rata-rata keluarganya waktu saya mau dikuliahkan, ngapain kamu kuliahkan orang yang seperti itu, anak yang seperti itu, tidak akan jadi apa dia. Mhm. Karena saya kebetulan Om, saya bukan orang baik. Ya. Ya SMA saya juga tidak terlalu baik. Mhm. Ya maaf kata saya bilang, tidak bermaksud ini kan, tapi kan itu dulu. Ya. Saya 4 tahun SMA. Mhm. Orang tua mana yang mau? Tapi orang tua saya bilang apa? Saya tidak punya apa-apa. Ilmu lah yang mungkin saya bisa wariskan kepada anak saya. Mhm. Ini yang saya jaga. Ya. Bagi saya itu amanah. Betul. Sehingga berbagi informasi begini, bagi saya adalah sesuatu ibadah. Iya. Dan ini yang diharapkan oleh orang tua saya. Ada manfaat yang bisa dapatkan orang, termasuk dari segi hal-hal yang. Dan saya mampu, insya Allah saya akan berusaha mempertanggungjawabkan, saya sampai ke depannya Om ini. Mhm. Bahwa politik uang itu yang merusak demokrasi, dan politik uang lah itu yang menjauhkan kesejahteraan kepada rakyat. Ya, saya selalu berteriak di Facebook saya, bahkan di meja podcast ini selalu saya teriakkan itu, bahwa politik uang itu adalah hantu demokrasi. Ya. Nah, ironisnya teman-teman itu yang dia coba baca tuh jawaban teman-teman. Tidak ada apa-apa, mudah-mudahan Iya, mereka kan? guyon lah, mudah-mudahan mereka bercanda. Tapi saya mau bilang begini Om, Mhm. tanggung jawab ini bukan tanggung jawab Ismail semata. Ya, Tanggung jawab ini bukan tanggung jawabnya siapa? Penyelenggara namanya Panwas, Iya. KPU. Ini tanggung jawab kita semua. Kalau kita cinta negeri ini. betul. Ya saya sebenarnya mau ustadz-ustadz itu diundang, Ya. sampaikan dalil-dalil, hadis-hadis, ayat-ayat, atau kepada pendeta para ini, Ya. sampaikan apa-apa yang dalam kitab suci yang mereka yakini itu, mana-mana poin, mana-mana ayat atau mana-mana hadis yang mengatur itu. Contoh, saya tanya ustadz, ada nggak hadisnya itu? Dia bilang ada Pak. Ya. Salah hadisnya sohi nggak? Sohi. Ya. Bukhari Muslim. Ya. Bunyinya apa? Dia bilang ar-rasi wal murtasi pindah. Mohon maaf saya kalau salah, saya bukan ustadz. Ya. Tapi terpaksa harus saya belajar ini. Ya. Ar-rasi wal murtasi pindah. Mhm. Yang menyogok, yang menyuap, disuap, dijamin neraka. Ya. Bukan dibilang berdosa. Kalau berdosa bisa orang minta ampun, bisa orang minta maaf. Dijamin neraka. Mhm. Suap menyuap. Suap, yang menyuap, disuap. Apa Ya. itu menyuap? Memberikan sesuatu kepada seseorang untuk mempengaruhi. Apa itu disuap? Menerima sesuatu dan karena penerimaan terpengaruhi. Mhm. Ini hadis sahih. Ya. Tidak pernah, artinya kalau sahih kan tidak pernah diperdebatkan. Ya. Bahkan fatwa MUI tahun 2014 keluar kan, haram itu yang namanya suap menyuap itu. Masa kita harus pertaruhkan Ya. akhirat kita yang saya muslim tiap minggu pergi berusaha salat Jumat. Ya. 5 waktu sambil air wudhu berusaha untuk salat. Hanya karena persoalan 200.000, 300.000. Ya saya mau sampaikan Om, ingatkan kepada masyarakat yang ada yang mendengar ini, bahwa tidak ada orang yang miskin karena menolak money politik, Ya. dan tidak ada orang yang kaya karena menerima money politik. Itu kenyataan. Ya, mau dimatematika seperti apapun tidak akan cukup sesuai kebutuhan kita. Betul. Dan yang saya takutkan di Kalimantan Timur, di Kutai Timur khususnya ini, kalau kita terkategori orang kufur nikmat, Ya. kemampuan orang memberikan itu paling tinggi berapa Om? Ya, betul. Ya, sepohon sawit lebih banyak hasilnya dibanding yang diberikan orang itu. Padahal
banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak tahu besok makan apa, butuh pemimpin yang benar atas uluran tangan orang-orang yang berpikir, berilmu, beriman. Demokrasi itu Om, one man one vote, satu orang satu suara. SBY, ya bajunya Om itu kan, SBY, Lavani, 2 periode presiden. Jokowi, 2 periode presiden. Ketua saya Isran Nur, 2 periode bupati, 1 periode gubernur, mudah-mudahan bisa juga ada periode gubernur. Ismail yang 3 periode jadi 4 periode. Mudah-mudahan sampai ke situ, amin. Dengan pencuri ayam yang masih di penjara hari ini oleh demokrasi kita dinilai sama-sama satu. Ya, bahkan maaf kata saya bilang, saudara-saudara kita yang jual harga diri setiap hari juga dinilai sama-sama satu. Jadi kalau bukan kita yang ada ilmu sedikit ini berpikir ke situ, kasihan saudara-saudara kita yang butuh pemimpin yang punya keinginan lahir pemimpin yang baik. Kasihan, banyak masih angka kemiskinan kita di Kaltim masih 6%, Pak. Masih tinggi. Masih butuh pemimpin-pemimpin yang benar. Masih butuh pemimpin-pemimpin yang memang di hidupnya itu berpikir kalau ini dilakukan apa masyarakat dapatkan. Butuh pemimpin, saya tidak jujur, mohon maaf aja, saya bukan orang yang jujur, tapi tidak apa-apa sampaikan di sini. Dari 3.900 ekor sapi yang bantuannya pemerintah provinsi kepada masyarakat yang punya hak, yang kebetulan permohonannya sempat mampir di meja saya, kesyukuran saya hanya 1. Sampai hari ini sapi saya 1 ekor. Sampai hari ini belum ada sapi saya 1 ekor. Dari hasil itu? Artinya orang tanya saya, kok bisa begitu? Saya bilang yang memilih saya orang-orang yang ikhlas. Ada hal tertentu saya harus terhantui, walaupun saya bukan orang yang baik, tapi karena keikhlasan orang yang memilih saya harus berpikir juga untuk bekerja dengan ikhlas. Walaupun saya mungkin manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf, tidak sempurna saya, dan memang kesempurnaan kan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi Om, saya bilang diskusi ini tidak usah terlalu banyak bahan materinya. Ini aja yang kita sterilkan di lapangan. MPWP itu kita rubah. Kalau perlu dihilangkan. Kita kikis. Kalau lahir pemimpin-pemimpin 1, 2, 3 sudah mulai, ya memang prosesnya akan panjang. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta membalikkan telapak tangan. Enggak. Tapi kita harus siap dan mau memulai di pemilu 2024 ini. Dan saya menghibahkan diri Om, keliling insya Allah dengan segala daya dan kemampuan yang saya miliki, mudah-mudahan didukung oleh teman-teman untuk beli sarabba kah, jalan kota kah. Tujuannya saya hanya mau begini. Setelah ini saya tantang dan saya minta kepada teman, buatkan saya panggung, mau orang yang tidak mau money politik atau mau money politik, pertemukan. Saya mau berdiskusi. Tujuan saya mau berdiskusi karena saya yakin hanya ini jalannya. Kalau dia sudah disampaikan bahwa itu oleh undang-undang dilarang, oleh agama apapun juga melarang, baru dia tidak mau, saya tidak perlu kecewa kalau dia tidak pilih saya. Yang saya sedih hanya satu, kalau orang berilmu lupa ilmunya, orang beriman lupa imannya. Saya hanya sedihnya di situ. Masalah pilih-memilih bagi saya bukan wilayah saya. Takdir terpilih tidak, yang saya mau kalau saya terpilih mudah-mudahan bisa bermanfaat orang banyak. Dan rata-rata orang yang tidak menggunakan money politik itu ketika dia terpilih, jelas kerja nyata. Kan memang rumusnya itu. Beban besar akan membuat banyak orang baik lupa nilai-nilai kebaikan yang dimiliki karena prosesnya tidak benar. Ada mungkin orang tidak baik, termasuk saya, orang tidak baik itu, tapi pada waktu tertentu harus berpikir, masa saya harus tidak baik dengan orang ikhlas? Logika agamanya masuk. Kenapa mereka kerja nyata? Ini logika ya? Karena apa yang diterimanya dari masyarakat itu, suara ikhlas tadi itu berkah. Jadi saya kemarin Om di Bontang. Tahun ini Bontang insya Allah, saya kebetulan tadi Om singgung saya di Komisi 2. Jadi kalau tanya saya tentang Komisi 2 itu kan Komisi 2 ini kan ekonomi keuangan. Ekonomi itu kan di situ ada pertanian, ada perkebunan, ada perikanan kelautan, kemudian ada peternakan. Ada UMKM, koperasi UMKM. Di situ Om, bentuk pertanggungjawaban moral bukan kampanye. Saya tanya dinasnya, posisinya Kutir Timur untuk peternakan seperti apa? Memang betul bantuan keuangan kita tidak terlalu besar, tapi kan saya lebih memilih yang bisa saya kawal langsung itu adalah belanja langsung. Jadi kalau saya ditanya Bang Q, saya juga support. Tapi tidak sebesar dengan belanja langsung saya. Karena kenapa di saya juga ada pengajuan-pengajuan masyarakat ketika reses. Ya sepertinya ada ruangnya dijawab dengan belanja langsung. Bontang tahun ini insya Allah kurang lebih 20
kelompok nelayan yang dapatkan bantuan pemerintah provinsi. Iya. Ya mungkin nomor 2 dari Kukar untuk DKP. Iya. Kalau pertanian insya Allah Kutim sepertinya itu yang cukup tinggi. Peternakan apalagi. Dan itu bukan hanya 1 tahun mau pemilu ini. Ya DPRD itu Pak tidak boleh kerja hanya karena mau menjelang pemilu. Ya. Makanya saya mau ditanya itu, kalau anggota DPR saya tanya tadi orang di Sangatta Selatan. Kalau anggota DPRD itu pertanyaan pertamanya, Pak, tunjukkan kita titik mana tahun 2020. Kan kita dilantik 2019. Iya. Ya, jangan karena mau pemilu langsung tiba-tiba baik. Iya. Kan begitu. Betul. Ya. Mau pemilu bagi-bagi nomor handphone. Tanya, Pak, sudah pernah nggak ganti nomor handphone? Ya lebih fatal, mohon maaf saya pasti banyak tersinggung karena ini. DPRD itu fungsinya 3. Membuat peraturan daerah, terlibat bersama pemerintah untuk anggaran, pengawasan. Tidak ada yang menyatakan bahwa dia penyelenggara dari APBD. Iya. Ya, maaf kata kalau saya bilang ini, karena saya melihat di lapangan, secara langsung tidak langsung, banyak terlibat menjadi penyelenggara. Ya, banyak yang jadi kontraktor. Ya, Om yang bilang itu. Dan itu Iya kenyataan. ini Pak, Ya, ketiga yang disebut dalam undang-undang pengawasan. Ya. Haram itu yang mengawasi dan diawasi sama orangnya, haram. Baik haram secara agama, haram juga secara undang-undang. Ini pertanyaan, ini persoalan yang sepertinya kita tutup mata dengan itu. Dan itulah yang membuat rakyat berteriak. Kenapa saya katakan rakyat berteriak? Dulu ketika mau dipilih, luar biasa. Nah, ketika dia dipilih, tidak ada yang dilihat apa yang dikerjakan. Jadi begini, padahal sesungguhnya ada yang dikerjakan, hanya diam-diam. Begini Om ya, ini kan dana kita besar nih, Iya. 8 triliun. Kalau sekiranya mereka yang merumuskan itu, memutuskan itu tidak terlibat sebagai penyelenggara, banyak saudara kita yang bisa diberdayakan. Nah, itu dia. Terpotong haknya sebagian orang. Ya. Saya mohon maaf Om, saya ini bicara begini tidak bermaksud sentimen dengan siapa-siapa. Ya. Dan saya juga sering saya keras pertaruhkan ini untuk pemilu yang akan datang. Ya. Supaya masyarakat berpikir, oh betulkah tidak boleh itu? Ya. Ya. Kalau masyarakat sudah tahu itu tidak boleh, ya patut jadi pertimbangan. Ya saya minta maaf lah dari podcast ini, saya minta maaf kepada saudara saya, kolega saya, teman DPRD saya. Mungkin saya bukan orang yang sempurna, tapi harus ini disampaikan. Tugas partai politik itulah sebenarnya melakukan pendidikan politik. Ya. Tugas caleg-caleg, tugas anggota DPR itu, karena dia adalah anak kandung daripada partai politik, ya seharusnya menyampaikan hal-hal serupa ini. Saya setiap reses tidak terlalu banyak saya bicara program Om. Sama perilaku caleg sekarang. Hari ini ketika ketemu orang yang jalannya tidak bagus, dia bilang apa? Kalau Bapak, Ibu pilih saya nanti jalan ini diperbaiki. Ketika lihat dia nelayan, dia bilang Bapak kalau pilih saya nanti akan saya bantu alat tangkap. Lihat gedung sekolahnya tidak terlalu bagus, dijanjilah itu. Lihat rumah ibadahnya, disampaikanlah itu. Kalau. Padahal di politik itu tidak boleh ada janji. Tidak boleh ada janji di politik. Ini teori saya yang orang bilang, dari mana rumusnya? Ya, terbalik. Ya. Orang bilang politik itu harus janji. Iya. Sudah di politik tidak boleh ada janji. Iya. Nah, saya bilang, kenapa politik tidak boleh ada janji? Yang disampaikan janji-janji tadi itu ditunaikan dengan menggunakan apa? Kamu bukan uang pribadi. Uang rakyat. APBD. Apa itu APBD? Kumpulan uangnya rakyat yang dipungut secara sah, pajak, retribusi, dana bagi hasil, dana perimbangan. Betul. Tuh, atas aktivitas KPC misalnya. Iya. Ini kumpulan uangnya rakyat. Kalau kumpulan uangnya rakyat, berarti itu haknya dia. Iya. Nah, apa itu DPRD? Orang yang sebelum bekerja, di atas kepalanya dikasih kitab suci. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi, saya akan menjalankan peraturan perundang-undangan. Salah satunya. Saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Berarti dia ini orang berkewajiban. Hak dan kewajiban kan tidak boleh diperjanjikan. Yang menjadi pertanyaan, orang ini punya nggak nilai integritas untuk itu? Nilai-nilai kejujuran untuk itu? Punya nggak kemampuan sumber daya manusia untuk ikut terlibat merumuskan itu? Jangan-jangan orang rapat hanya datang duduk diam. Ya kan? Makanya perlu itu baliho-baliho itu setelah datang undang orangnya. Iya. Jangan hanya lihat baliho yang tidak satu pun tidak tersenyum. Termasuk baliho saya. Ya, tapi insya Allah senyum saya di baliho sama, bahkan lebih manis yang aslinya. Ya gitu. Banyak lihat baliho tidak bisa cukup hanya dengan baliho. Kalau ada yang berani pasang baliho, undang orangnya. Ajak diskusi. Tanya dulu pertanyaan pertamanya, Pak, Bu, sebenarnya tugasnya DPRD itu apa? Iya. Kalau dia tidak tahu tugasnya, masa kita menjadikan dia sebagai orang menjadi DPRD? Benar.
Ya, itu aja dulu. Nah, kemudian cermati. Ya. Itu tadi di bukunya Perias itu. Punya kan nilai integritas orang ini. Nah, lihat track record jejak rekamnya. Lekat. Betul. Ya, saya misalnya pernah maaf kata misalnya mengurus sesuatu dan di situ kira-kira ternyata lebih besar saya daripada orang banyak. Ya. Ya, pertimbangkan itu. Kalau 10 ujiannya mungkin 3 salah ya masih bisa dapat Iya, 7. iya, iya. Jangan yang 10 ujiannya 11 salahnya. Orang marah-marah apa itu di TPS menang lagi. Nah, itu dia. Nah, jadi itu. Jadi kedua pertama lihat nilai kejujurannya, Iya. lihat kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas yang 3 tadi itu, nah, lihat komitmennya. Atau jangan-jangan dalam komitmen itu selalu keluar yang namanya pasal 10. Apa itu? Pasal 10%. Saya tidak tahu lah itu. Saya sering berteriak Ya. seperti itu, baik di podcast ini maupun di status-status saya di Facebook. Banyak yang menyatakan Om ini terlalu idealis. Saya bilang, ya memang dari dulu saya dibentuk idealis. Ya. Salah satu bukti idealisme saya dekat dengan Om Faruk, saya dekat Isranul, Ya. saya dekat dengan Ismunanda, Begini terus? saya dekat dengan ASKB, ya begini-begini terus. Ya. Karena saya tidak mau cawe-cawe, ada banyak proyek. Tahu saya. Gitu. Jadi ambil bagian Om dan ajak keluarga-keluarga yang lain yang katanya punya ilmu, Ya, yang pernah sekolah di SMP, jangan SMA. SMP pun sudah tahu ini barang, ya. ya kan? Dan sudah minim sekali orang yang tidak tamat SMP. Ajak Nah, bahwa ini tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawabnya Ismail, ya. bukan tanggung jawabnya Om aja. Iya. Tanggung jawab kita semua. Karena sistem demokrasi kita seperti itu. Betul. Ya seandainya karena saya 3 periode di PRD, suaranya 2000, yang lain nggak usah terlibat. Tapi tidak, saya juga dinilai 1. Betul. Ya, ini bahasa saya, ini pasti banyak yang mengganggu telinga sebagian teman saya, kolega saya, orang-orang yang melihat bahwa pemilu ini adalah tempatnya turun rezeki sebelum pemilu. Ya, saya bilang hindari. Ya, tapi kalau teman-teman saya aktivis 98 di mana-mana di Makassar ini dia bilang ambil uangnya jangan pilih orangnya. Iya. Saya bilang itu terlalu. Ya, dan itu perdebatan itu apakah dia bilang teman saya tidak Pak. Karena dimaksud di Sogo itu Ya. kalau penerimaan mempengaruhi, kalau tidak terpengaruhi. 1. Yang kedua, kasih efek jerah. Ya. Kenapa pencuri ayam dihukum 3 bulan misalnya atau 5 bulan 1 tahun? Kenapa pelanggaran kriminal itu dihukum? Supaya ada efek jerah. Termasuk pencalekan ini. Iya. Supaya ke depan yang mau calon itu orang-orang yang punya Integritas. punya kualitas, punya komitmen. Sekarang kan orang takut caleg sekarang. Ya. Ya kan kalau saya ini kan kebetulan gila-gila aja sedikit. Ya, tahu tidak punya kemampuan tapi saya yakin Ya. bahwa masih banyak orang-orang yang baik. Ya. Cuma tidak banyak orang yang mau mendekati orang baik dengan cara-cara yang baik. Betul. Kemudian dia tidak cukup punya kemampuan meyakinkan orang baik ini untuk memilih dia dengan hati. Orang semua orang baik, saya bilang pencuri ayam sekalipun mau pemimpin yang baik. Persoalannya Cuma begini. belum ketemu. Persoalannya begini Pak Ismail. Banyak juga caleg itu yang tidak mau bertemu langsung dengan masyarakat. Ya. Yang bertemu langsung dengan masyarakat itu adalah tim suksesnya, Ya. ataukah istilah sekarang itu apa ya? Ya. Orang-orang yang disuruh untuk memberikan sesuatu. Jadi itu realita Om. Ya. Dan jawabannya saya sederhana. Kalau mau ngajak suara tidak mau ketemu, bagaimana kalau saya DPR? Nah, itu dia. Ya. Tidak ada orang Pak yang jadi sombong. Ya. Tidak ada orang yang berniat untuk jadi sombong. Yang terkadang susah ketemu itu kalau takut ditanya apa yang dikerja DPR. Makanya kualitas itu penting. Ya. Tidak ada orang Bahkan beberapa malam yang lalu saya ada diskusi di sini malah, bukan di podcast. Saya bilang ada beberapa caleg itu saya katakan begini. Strategi itu sudah bagus. Kita lakukan serangan udara. Dengan podcast misalnya kan. Ya. Tapi jangan lupa yang namanya serangan darat. Nah, jangan kamu salah paham dengan serangan darat itu. Ya. Serangan darat adalah bagaimana kamu bertemu dengan orang-orang yang calon pemilih kamu. Itu tadi yang saya bilang. Masyarakat ini cerdas. Harusnya cerdas. Baliho-baliho itu penuh dengan kepalsuan. Tidak satu pun saya lihat baliho orangnya hitam, baliho orangnya putih, balihonya hitam. Iya. Yang ada itu orangnya hitam, balihonya putih. Iya. Termasuk saya mungkin hasil edit. Ya, bahkan ada yang pintar ke orang-orang pintar minta doa dulu baru dipasang baliho. Ada katanya seperti itu. Saking upaya untuk. Tapi kalau saya jangan terpengaruh dengan itu. Tidak apa-apa.
alat peraga seperti itu sah Ya. oleh undang-undang. Termasuk saya melakukan itu karena saya mau mengingatkan kepada orang bahwa saya calon. Tapi tidak terpengaruh dengan itu. Dengan melihat itu, undang saya. Ya, baru kita berdiskusi. Ya. Dan diskusi kita juga kan tidak terlalu banyak. Oh ya. Nah, Benar. kenapa sebenarnya tidak terlalu banyak? Saya orang paling alergi bercerita tentang nanti majelis taklim dibantu, nanti bapak akan bantu sapi. Walaupun kayak kita begitu kita lakukan. Betul. Ya, dan itu tidak penting dicerita hari ini karena kenapa saya tahu. Ya. Kalau orang setelah DPRD ada reses 3 kali dalam setiap tahun. Dibiayai negara. Seperti yang saya dari Biduk saya ini kan itu kan dibiayai negara itu. Betul. Untuk apa? Ya, turun menyerap, Aspirasi. menghimpun dan memperjuangkan. Jangan hanya diserap aja. Iya. Jangan dipunai. Makanya ketika anggota DPRD itu ya ditanya, Ismail tahun 2020 di mana ada kelompok yang pemerintah lakukan pembinaan. 2021. Ini posisi COVID ini. Iya. Tapi saya masih mau ditanya itu. Ya kan? Karena memang harus benar. Ada yang bertanya, kenapa kita tidak ini? Ya, satu, sepertinya belum ada pengajuan secara resmi menurut ketentuan. Iya. Karena selama saya DPRD sepertinya minim sekali. Minim sekali yang tidak ada jawabannya. Atau paling tidak kalau tidak masuk, saya berusaha turun memberikan penjelasan. Iya. Bahwa permasalahannya di sini. Harus seperti itu. Iya. Orang akan mengerti, jangan dibiarkan masyarakat susah tidur hanya karena tidak tahu apa jawaban proposal saya. Nah, DPRD itu, makanya itu tadi saya bilang. Apakah hanya reses? Tidak. DPRD kerja 24 jam. Iya. Dikasih tunjangan komunikasi. Kalau provinsi 9 juta. Saya tidak tahu di teman di kabupaten. Artinya tidak ada alasan anggota DPRD itu tidak ada pulsanya. Kata Herlama Patiti, yang susah itu katanya menjadi calon anggota DPRD. Ya, kalau DPRD semua dibiayai oleh negara. dikasih kita ada namanya tunjangan komunikasi. Iya. Kenapa? Masyarakatmu mungkin tidak punya pulsa, hanya mampu miskol. Iya. Telepon balik lah. Iya. Ya itulah tadi Iya. membuat saya meyakini itu, sehingga saya bilang istri saya, mohon maaf. Ya, saya tidak mampu, bukan tidak mampu beli HP lebih dari satu. Iya. Ya. Tapi saya bilang harus saya pertahankan karena inilah yang mungkin kalau ada janji, inilah janji saya. Betul. Ya. Inilah janji saya. Karena tidak ada orang di sini bisa berteriak sampai Bukit Pelangi, tidak ada. Iya. Apalagi sampai Samarinda, kecuali menggunakan sarana yang namanya telepon. Iya. Nah, jadi saya pesan sama masyarakat, saya bilang, kalau kemampuan orang hanya memberi 500.000, baru kamu punya kepentingan nanti misalnya maaf ke rumah sakit di Rahayu atau ke rumah sakit umum di Samarinda, kamu telepon orang yang kamu pilih baru tidak lagi aktif HP-nya, kamu rugi di atas daripada 5 juta. Ya. Hanya karena persoalan 500.000 tadi. Iya. Kalau kamu pilih orang yang kira-kira kapan saja bisa ditelepon, di SMS, di WA, dan dia tanggap dengan itu. Mudah-mudahan ada waktunya dia bilang, Bapak di mana di terminal? Tunggu, orang saya jemput, atau dia langsung jemput. Kalah itu ya 500.000. Iya. 2 juta pun kalah dari itu. Iya. Padahal ini urusannya hanya urusan melayani. Hanya urusan komunikasi. Nah, orang menganggap sepele itu. Jadi saya bilang kalau ada calon atau ada DPRD, tanya dulu itulah. Ya. Kalau dia baru, tanya komitmennya untuk itu. Kalau dia lama, tanya. Ya kan, sudah pernah nggak ganti? Iya. Ini penting. Ini sepele. Dan orang bilang, kalau saya juga akan begitu. Kalau. Ya. Semua orang dulu bilang kalau. Ya. Dan insya Allah, maaf bukan kampanye. Tinggal satu seperti ini yang mampu bertahan. Yang ditanya-tanya orang, mau nggak ikut pilkada? Saya bilang, jangan tanya itu dulu. Iya. Ini mau pileg kita ini. Iya. Tadi itu saya tanya begitu. Karena memang setiap orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang berkualitas, ya saya anggaplah seperti Pak Ismail ini. Bukan karena Pak Ismail di depan saya. Saya selalu bertanya begitu. Seperti Mau maju nggak itu? Seperti Irwan Pecok kemarin, saya tanya juga. Gubernur atau DPR RI? Beliau jawab, saya DPR RI. Jadi saya ditanya begitu. Oh, semakin banyak bertanya sekarang. Karena baru pemilu ini ada gambar saing besar. Iya. Ya kan? Dulu kan tidak pernah itu. Betul. Ya, nama-nama sebut di pilkada juga tidak pernah naik di situ. Iya. Baru kali orang bertanya, jangan-jangan sebelah Iya. Ya, saya hanya mengikuti irama. Iya. Bahwa memang ternyata penting itu untuk bersilaturahmi, bersosialisasi. Kenapa? Pemilu kemarin 2019 terus terang aja Om, saya hanya 1 kali pertemuan di wilayah Sangatta. Oh. Ya kemarin saya lihat itu ada mama apa itu? Mak berdaster itu luar biasa banyak itu. Itu yang mendorong itu. Iya. Cepatnya pasang gambar. Dia bilang nanti kita punya tempat habis. Iya. Ya saya bilang enggak lah.
masih banyak masyarakat yang minta kita pasangi rumah. Bisa dilihat nanti. Iya. Ya, saya bilang jangan ugal-ugalan lah pasang gambarnya. Cari di tempat-tempat yang tidak dilarang. Iya. Kemudian ada penanggung jawab di situ. Karena kenapa? Kalau ada gambar dipasang di situ, ada yang mampu menjelaskan ke orang siapa itu. Iya. Nah, baru salah penjelasannya. Wah, itu yang kemarin ada pertemuan di sini. Itu yang jadi saya ini insya Allah besok melanjutkan perjalanan lagi ke Berau. Ke Berau Di lagi. Berau sudah ada 6 sampai 7 titik yang katanya Iya. siap untuk diajak berdiskusi. Iya. Karena ada juga kegiatan-kegiatan seperti kata di Berau yang dilakukan oleh pemerintah yang Iya, sempat iya. terkomunikasi dengan kita. Jadi insya Allah mohon doanya. Saya hanya menyatakan bahwa tidak ada cerita dan pikiran lain hari ini untuk saya kecuali pemilu ini berjalan dengan baik kan hanya itu jalannya lahir pemimpin. Iya. Kenapa saya hadirkan podcast ini kembali setelah vakum? Ya, Kan- oh, ya. Pak Ismail tahu kan saya lama itu di Makassar Siap, tuh. siap, Hampir ya. 2 tahun lah. Ya, urus ini lah, Iya. romor. Ya. One more, kemudian porang. Oh, Kemarin porang, ya, ya. porang. Dan ya namanya apa tanaman ekspor seperti itu ya kita. Komoditi baru yang menjanjikan pada Iya, 8.000 per kilo itu luar biasa itu. Banyak masyarakat yang tiba-tiba jadi Ya, kayak mendadak gara-gara siap, itu. siap. Tapi ketika booming akhirnya jatuh Ya. dengan alasan macam-macam. Ya, biasalah. Tetapi saya tidak sesali itu karena saya selalu berusaha belajar dari pengalaman. Siap. Artinya kalau ke depan orang cerita porang, ya saya Ya, bisa saya bicara. bagian dari sejarah itu itu. walaupun tidak seperti yang di sana. Iya, betul. Nah, kemudian saya pulang pas banjir saat itu, Oh ya, ya. ketemu Pas Pak- baju besar ya. ketemu saya dengan Pak Bupati. Pak Ardiansa ngomong bagaimana dengan podcast. Saya bilang podcast saya itu hancur Pak Bupati. Siap. Waktu banjir ini semua tenggelam. Ya kan? Nah, akhirnya saya paku. Ya alhamdulillah karena didorong teman-teman, jadilah podcast ini. Dengan alat yang sederhana, kita bisa menghadirkan ruang demokrasi di sini. Ya. Saya undang banyak kawan. Saya undang caleg-caleg Siap. untuk hadir di podcast ini. Karena saya selalu ngomong begini, Pak. Baleho itu tidak bicara. Tidak bisa diajak diskusi. Tidak bisa diajak diskusi baleho itu. Secantik apapun kamu di situ, tapi tidak bisa diajak diskusi. Nah, rakyat sekarang ini sudah pintar, sudah cerdas. Siap. Dia ingin mendengar kamu bicara, keluarkan apa yang ada di kepalamu. Jadi itu Om, karena bicara yang disinggung. 3 fungsi tugas pokok dan fungsi anggota DPRD itu. Buat peraturan daerah, kemudian bersama pemerintah merumuskan anggaran APBD, lakukan pengawasan, dikerjakan dengan hanya satu cara. Ya. Apa cara itu? Berbicara. Berbicara. Dan anggota DPR itu digaji sudah berbicara. Makanya orang istilahkan parlemen, kalau saya tidak salah itu bahasa Prancis. Ya. Kualitas berbicara. Mhm. Ya, makanya kalau orang hanya datang baliho, tidak ada silaturahmi, tidak Ya. ada kegiatan-kegiatan diskusi, Ya. bagaimana kita menilainya? Ya. Ya, tidak lagi uang melawan di dalam, tidak lagi anaknya siapa melawan, tidak lagi. Nah, ini saya buka ini sekarang bahwa awal-awalnya Demokrat Kutai Timur itu dipandang remeh orang di Kutai Timur. Paham. Bahkan dibilang paling banyak 3 kursi. Ya. Caleg-calegnya hadir di sini. Saya khawatir nanti Partai Demokrat Kutai Timur itu menjadi ketua DPR. Siap. Ini saya ngomong malam ini. Bisa. Karena masyarakat melihat bahwa ternyata caleg-caleg Demokrat itu pintar bicara. Siap. Apalagi didorong dengan ketuanya yang luar biasa, Pak Hadi Irwan itu. Saya salut. Itu. Jangan salah tuh. Siap. Kemudian banyak yang menyoroti saya. Itu susah UMP itu masih biru darahnya. Kebetulan orang PDI yang ngomong, saya bilang apakah saya harus pakai baju merah? Kasih tahu bahwa 2 birunya itu bisa biru muda, bisa Nah, biru biru tua. sih ya. Malam ini Ini alhamdulillah biru tua ini kebetulan itu. alhamdulillah malam ini saya pakai baju Lupina kan. Ya. Kiriman dari Pak SBY. Ya, logonya poli Iya. bulat-bulat kayak Nasdem. Nah, itu dia. Alhamdulillah juga kan. Ya. Demokrat, Nasdem, PKS Ya. satu Oh ya, Iya. itu nanti mungkin segmen lain. segmen lain. Tapi Setelah- yang jelas setelah ada kepastian, ya, memang banyak yang harus diluruskan tentang Pilpres itu kan Iya. menurut saya. ya. Yang jelasnya tidak apa-apa om saya curi-curi start Iya, sedikit nggak di sana. apa-apa. Bahwa saya sangat bangga dengan partai saya, Iya. Partai Nasdem. Mhm. Yang tidak berpikir-pikir siapa dari antara yang Iya. ada dalam struktur itu, Mhm. dia keluar dari zona nyaman om. Ya, Jadi itu Nasdem keluar dari zona nyaman. Tidak banyak orang yang mampu melakukan ini. ya, Siapa yang meragukan kedekatannya Jokowi dengan Surya Paloh? betul.
yang hari ini harus beliau terseot-seot mungkin Ya, kalau kita dengar-dengar cerita orang, tapi dia tetap kayak menyatakan bahwa nyawa pun kupertaruhkan untuk pilihan ini. ya, Tidak akan berubah saya walaupun saya dibunuh. ya, Nah, dan dia akan tunjukkan bukti. ya. Pemimpin itu kan yang terpenting integriti, Elit, kejujuran. Jadi elit itu saya po- taruh saya iya. tambahkan itu. Elit politik seperti inilah yang harus menjadi teladan kepada politisi. Jadi saya tidak bicara ketua umum saya, Ya. sudah terlalu mulia beliau. Ya saya mau sampaikan apa yang mengantarkan dia berpikir untuk itu. Ya, Anies ini Om, 5 tahun mengelola kok Jakarta. ya, Yang katanya APBD-nya itu sampai 80 triliun per tahun. Kali 5 tahun berarti berapa itu? 400 triliun. iya, Sekarang dicari tanda tangannya yang keliru, tidak ketemu. iya. Bahkan dicari-cari. Dicari-cari Iya, tanda iya. tangan yang keliru. Iya, iya. Maaf saya kata, Betul. kalau saya bilang, saya DPR, kalau dicari itu mungkin pasti ketemu Iya, dalam iya, waktu yang iya, cepat. iya. RT dicari tanda tangannya Iya. keliru. Iya. Mungkin. Anies ini 87 triliun per tahun, selama 5 tahun, dicari-cari yang kira-kira di mana salahnya, sampai hari ini begitu. Dan yang cari itu bukan orang biasa. Iya, Yang cari itu bukan orang biasa. iya, 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 iya. Kalau kita ini, saya dulu teman-teman ke LSM, ya sahabat saya, Iya, iya, iya. senior saya misalnya Kak Jaya, M Nur, Iya, sama-sama lah saya dulu itu berdiskusi dengan Indominco sampai CSA keluar. Iya. Ya waktu itu kita kan penyelamat aset daerah namanya Iya, kan. iya. Nah, tapi kelas kami ini pasti tidak sama dengan teman-teman yang mencari kesalahan-kesalahannya Anies dan sampai ini tidak ketemu. Saya Iya. mau bilang bahwa semakin dicari, semakin tidak ketemu, semakin memuluskan Anies untuk menjadi presiden. Kenapa? Masyarakat akan paham bahwa kita butuh orang yang punya integritas, Nah, itu dia. punya nilai kejujuran. Saya tidak mau bilang kalau seandainya yang lain itu diperlakukan sama, pasti tidak cukup 1 hari untuk menemukan kesalahan-kesalahan dicari itu. Benar. Jadi masyarakat harus sadar di situ. Inilah yang membuat ketua umum saya berani pasang badan dengan segala macam risiko. Iya. Segala macam risiko, sampai risiko ekonomi juga. Ya. Ya mungkin teror kadernya, Iya. maaf kata, ya namanya kesalahan, oke lah, praduga tak bersalah. Iya. Tapi kami meyakini, orang bilang, jangan-jangan ada hubungannya politik, orang Iya, yang iya. bilang. Iya. Ya tapi Surya Paloh tetap kayak. Tapi nanti kita diskusi tentang itu. Bahwa Baik. kenapa Surya Paloh mau pasang badan dengan segala macam pengorbanan? Apakah kena satu agama? Tidak. Iya. Ya. Itu diskusi itu pasti akan menarik nanti ketika sudah ada pasangannya Anies. Insya Allah, Dan mudah-mudahan. satu hal yang saya yakini, ini saya yakininya, hakul yakini saya bahwa Anies itu akan pasangan dengan AHY. Ini Siap. suara dari langit. Siap. Asal jangan suara langit untuk Kutai Timur. Oh, dah. Nggak, untuk Kutai Dah. Timur jangan dulu ada suara langitnya. Oh, belum. Ya. Itu masih jauh itu. Sejauh Masih Belanda. jauh itu. Ya, jangan. Iya. Jadi kalau saya cerita pilkada itu kok masih jauh. Ya, masih jauh itu. Kita fokus untuk mengawal pemilu ini Betul. berjalan dengan baik. Ya, kebetulan juga pemilu ini bersamaan dengan Pilpres. Ya, tunggu pendaftaran nanti bulan September itu. Ya, Ya mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan, Ya. apa yang diharapkan, semuanya jadi cair sehingga ada tawaran-tawaran pilpres yang damai. betul. Ya, lahir pemimpin-pemimpin yang insya Allah berkualitas. Nah, kembali lagi ke judul yang kita bahas ini. Bahwa sebenarnya apa yang kita bicarakan dari A sampai Z tadi itu adalah bagian daripada kampanye kita sebenarnya agar supaya bagaimana rakyat sadar. Jika selalu memanfaatkan momentum politik untuk mendapatkan uang yang tidak ada artinya, maka disitulah mereka akan semakin menderita. Padahal politik itu adalah jalan terang untuk kesejahteraan mereka. Jadi begini Om, kalau masyarakat kita tidak tersadarkan dengan itu, Ya. maka ya saya takut kalau mental-mental pemimpin ini kan berubah. Hmm. Nah, kalau begitu jangan kasih sejahtera Ya. supaya dia tergantung dengan 100.000. Hmm. Ya, saya tidak mau bilang bahwa hari ini disengaja begitu. Iya, iya. Ya, saya takut kalau orang baik akan berpikir pas dikasih kebetulan orang baik jadi Iya. pimpinan, pemimpin satu daerah atau jadi DPR, nggak usah pikirkan kesejahteraannya supaya dia ada ketergantungan dengan 100.000. Iya. Nah, ini jadi masyarakat harus berpikir di situ satu. Yang kedua, ya dengan keikutsertaan saya 3 kali pemilu berteman dengan, insya Allah saya Om ini berpolitik Iya. tidak ada musuh. Saya tidak tahu kalau ada orang yang musuh saya, Iya. tapi kalau di hati saya tidak ada musuh. Iya. Yang ada itu adalah teman berdemokrasi. Iya. Ya. Dan saya buktikan itu di mana-mana, insya Allah saya bergaulnya apa dan lain-lain. Ya sudahlah, kalau ada kepentingan yang sama, kebetulan berisan biasa-biasa aja itu. Biarkan masyarakat yang menentukan.
Ya saya mau sampaikan begini. Politik pragmatis itu, Ya. ataukah politik uang itu, Ya. masyarakat harus tahu apa yang dipikirkan oleh orang yang melakukan itu. Mhm. Kalau dia dipilih di daerah itu, dia bilang untuk masyarakat di sana masih bisa dibodoh-bodohi. Mhm. Dicap sebagai orang yang bisa dibodoh-bodohi. Iya, 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 iya. Tapi kalau dia tidak dipilih karena itu, dia bilang ternyata masyarakat di sana sudah pintar. Iya, iya, iya. Dia tidak pilih saya karena saya tidak. Karena dia pintar. Iya, iya, iya. Jadi tinggal kita mau pilih, mau jadi Iya. orang yang dicap sebagai orang yang bisa dibodoh-bodohi, atau orang bodoh, maaf, atau dicap sebagai orang yang pintar. Yang Iya. cap itu caleg. Iya, iya, iya. Jadi datang akan tertawa-tawa, oh di sana untuk masyarakat kita Iya. masih bisa bohongi dengan 100 Iya, ribu, iya, iya. dengan sembako, dengan sarung. Tapi kalau tidak dipilih, wah ternyata masyarakat saya harus pintar. Kapok saya kalau begitu. 2019 itu, 2014 itu, saya mengolok-olok seorang caleg. Ya kenapa saya olok-olok? Dia memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tim suksesnya. Iya, iya, iya. Iya. Bahwa di desa itu dia sudah pastikan bahwa sekian ratus suaranya. Ketika diberikan semua apa yang diinginkan oleh tim suksesnya, tiba-tiba suaranya kosong. Si caleg bertanya kepada tim suksesnya, Iya, iya. kenapa suara saya tidak ada di sana? Dia bilang, kita dibom. Iya. Tim sukses. Iya. Tim suksesnya ada Belum, kemana? ini sebentar dulu. Iya, iya. Kita dibom. Katanya, Iya, iya. kan? Loh, saya kan sudah bom. Bomnya orang sudah besar katanya. Oh, berarti itu kan dibom, kena bom juga. Lalu kamu kenapa tidak ada suara saya? Saya juga Dia dibom kena bom. dan bomnya lebih besar. Ah. Itu artinya, padahal sebenarnya bukan begitu ceritanya. Iya, iya. Masyarakat di situ tidak mau memilih caleg yang memberikan uang. Jadi begini Om, harus ditambahkan itu, Mhm. bahwa itu yang namanya politik uang. Ujung-ujungnya hanya stres. Iya. Kalau yang melakukan itu tidak terpilih, dia Iya. stres. Iya, Itu caleg stres itu, kalau dia lakukan itu sudah tidak terpilih. Iya. Itu satu. Yang kedua, stres kedua, kalau dia terpilih, masyarakat ya stres, karena pasti susah lagi berkomunikasi dengan dia. iya, Orang bilang, iya Pak, karena dia mau kembali, sebenarnya tidak ada orang yang mau kembalikan modal. Iya, iya. Terlalu bodoh berhitung ekonomi itu kalau dijadikan ini sebagai sarana, Iya. fasilitas untuk mendapatkan sesuatu yang berlebih, pasti 10 kali lipat itu pikirannya. iya, iya, Jadi stres masyarakat kalau dia terpilih, iya. tidak stres calon kalau dia tidak terpilih. Mhm. Jadi ujung-ujungnya itu hanya stres. Ya politik itu uang itu ujung-ujungnya hanya stres, yakin saya. Dan saya pernah kasih stres. Saya kan calon juga dulu. Iya, iya, iya. Tapi jujur tidak pakai uang. Ya, tahu Bahkan saya. dibantu. Tahu saya. Ya. Mungkin satu-satunya caleg di Indonesia yang dipotongkan sapi itu, Siap. Asri Tawang tuh. 2 dengan Ismail berarti. Ya, di Ranto Pulung lagi. Iya. Iya kan? Iya, iya. Di Ranto Pulung lagi. Ya, alhamdulillah. Saya pemilu 2014 kalau saya tidak salah itu waktu almarhum Ahmad Amin turun, Iya, dia iya. kaget. Kok orang di sini potong sapi? Iya, Ditanya lah dia, karena kebetulan banyak orang, kalau Mhm. saya tidak salah di Pantai Jeput-Jeput, iya. daerah desa Selangkau. lah. Mhm. Ini kita buat acara besar ini biayanya dari mana? Iya, Dari iya, gotong iya. royong Pak. Iya, iya. Loh, ini ikan sampai 2 kuintal dari mana? Bilang Iya, iya. ikan dari kapal itu Pak. Kebetulan kapal itu bantuannya pemerintah provinsi. Nah, iya, 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 iya. Loh ini kok ada sapi? Iya. Ini sapi di sini Pak sudah lebih katanya sekian jumlahnya. Hahaha. Ya kan? Sapi dari mana? Iya. Bantuannya pemerintah provinsi. Iya, Karena iya, saya iya. tidak pernah Om bilang bahwa itu bantuan saya. Iya, iya, iya. Itu bantuannya pemerintah dan haknya rakyat. Hmm. Saya ini hanya mengawal Iya. dan orang yang berkewajiban untuk itu. Iya, Jadi dia bilang elektron ini dan Karang Iya. Taruna Pak. iya. Kok Karang Taruna itu juga dibantu oleh pemerintah provinsi? Iya, iya, iya. Bilang yang mana di sini bukan bantuan pemerintah provinsi? Dia bilang tinggal yang pirang-pirang rambutnya menyanyi itu. Bilang kalau begitu ya saya kasih uang ini kata. Jadi masyarakat itu apa yang saya mau sampaikan di sini? Kalau terbina dengan baik, Iya. mereka sadar. Mhm. Itu tadi awal saya bilang, kenapa terkesan pragmatis? Karena yang datang ini yang mengawali pragmatisme Iya. itu. Tidak ada yang berani memberikan tawaran lain. Padahal saya mau sampaikan caleg, survei hari ini menyatakan, betul tinggi itu angka pragmatisme di atas 70%. Ada angka 20% lebih yang katanya mau rasional. Iya. Tapi ini akan bergeser jadi pragmatis juga kalau semua calon datang dengan cara pragmatis. Iya. Maka tinggi-tinggian lah. Iya. Nah, saya memilih jalur ini karena saya yakini Iya. bahwa 20% ini lebih tinggi daripada 70. Mhm. Nah, orang bilang, matematika dari mana? Iya. Saya bilang, saya lihat caleg, di atas 90% mau menempuh jalur kiri. Mhm. Sedikit sekali mau menempuh jalur kanan, sedangkan di situ banyak orang juga. Mhm. Betul. Kita tidak butuh 20% Pak untuk DPR, butuh 4% aja, 3% aja.
Nah, ini yang banyak orang tidak sampai matematikanya ke situ. Iya. Bahkan kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, yang 70 ini kita akan Iya. mudah kerus itu. Hahaha. Nah, ini yang 30 susah dikerus sama ini. Iya. Karena orang ini berilmu, orang ini beriman. Iya. Ya kan? Nah, ini yang teman-teman cak satu. Yang kedua, saya pesan pada teman-teman caleg yang baik. Yang tidak mau politik. Ada jalannya gampang untuk menjadi DPR. Nah, saya tanya apa? Lihat temanmu di partaimu, Iya. siapa yang mau mengandalkan uang dan kira-kira mengalahkan kamu, bentuk tim aja. Tidak perlu 5 orang ditangkap, Pak. Cukup 1 atau 2 barang bukti yang cukup, dan dia terlibat, pasti dia juga ditangkap. Dan gugur. Ya, siapa partai yang mau kadernya dilantik kalau bermasalah? Iya betul. Ya, jadi saya kasih ilmu waris. Iya. Ya, jadi tidak usah berpikir itu melakukan hal yang sama, jangan terganggu imammu. Iya. Ya, cukup kamu siapkan uang 10 juta, masa kamu tidak tahu di mana titiknya yang dia melakukan itu. Iya. Yang penting kamu jalan. Kalau kamu tidak jalan, kamu tidak akan ketemu. Betul. Tapi kalau jalan pasti ada laporan masyarakat, Pak, di sini dia pakai ini. Iya. Di sini dia pakai ini. Nah, saya bilang kalau begitu, saya harus sampaikan kepada semua calon. Iya. Ya, ini paling gampang menuju kursi yang namanya DPR itu. Iya. Tapi kamu kerja. Karena mau menjadi orang nomor 2 itu, tidak bisa hanya berpangku tangan. Betul. Harus Nah, ada jangan ikhtiar. kamu mau menangkap, kamu juga melakukan hal yang sama. Iya. Nah, jadi saya bilang tidak terlalu sulit lah. Ada jurus baru. Kenapa? Karena sekarang undang-undang pemilunya keras. Ya, kita tunggulah PKPU yang akan dikeluarkan oleh si Pak Hasim ini. Iya, Apa redaksinya? Yang jelasnya di situ di headline itu dia bilang efek jerah bagi pelaku. Nah, siapa pelaku itu? Mhm. Nah, calon. Siapa pelaku itu? Tim sukses. Iya. Siapa pelaku itu? Orang yang menerima. Iya. Itu sama hukumannya itu. Iya. Jadi jangan bilang saya hanya masyarakat dikasih. Mhm. Kalau kamu terima itu dan ditangkap, sama posisimu dengan orang yang memberi. Ya, yang jadi persoalan begini kan Pak Ismail, yang kita selalu dapati itu bahwa pelanggaran pemilu itu, khususnya money politik itu selalu terputus kepada hanya orang yang memberikan uang. Aktor utamanya tidak pernah ditangkap. Kalau kita tidak kerja bareng. Tapi kalau kerja bareng pasti ketemu, Pak. Iya. Saya mau janjikan bahwa pasti saya akan berusaha untuk memutus sampai ke situ. Iya. Ya, pasti. Mhm. Ya, masa kita tidak bisa putus? Pertama kan begini. 7 hari sebelumnya kan sudah terdeteksi. Iya. Ya. Di undang-undang itu dia bilang apa? Tidak bilang memberi, menjanjikan. Iya. Coba buka pasal 515 itu. Menjanjikan untuk memberi Iya. sudah termasuk, Pak. Ya, makanya saya itu kasih tahu beberapa saudara saya, teman saya, sahabat saya, toko-toko, nah, hati-hati, Ki. Ya, saya karena berbahasa yang harus sampai bahasa luar. Iya. Sedang hati-hati, Mas. Mhm. Hati-hati, Daeng. Iya. Jangan sampai kita ikut dijerumuskan. Iya. Karena sudah banyak pengalaman. Hanya karena kepentingan-kepentingan orang yang kita tidak tahu apa kebetulan nanti berpihak pada orang banyak. Mhm. Ya. Saya bilang itu. Di mana-mana semua orang saya ketemu di rumah, saya bilang hati-hati karena saya paham persis beda sekali nanti ini. Penegakan hukum pasti berbeda. Iya. Yang gagal kalau itu gagal, MK gagal, KPK gagal. KPK sudah berani, sudah lihat itu. Ya, Rilisnya pilih. Itu pertaruhan itu. Ya, dulu tidak pernah ada seperti itu. Iya. KPK tidak masuk di pelanggaran pemilu. Itu nanti KPK tentu dengan kepolisian Mhm. akan ada instruksi dari atas. Iya. Tidak akan ada lagi main-main dengan pemilu. Karena sadar kita. Terlalu keras orang mau kemarin itu sistemnya tertutup. Iya. Mau memotong itu kedaulatan rakyat. Hanya karena persoalan kekecewaan dengan money politik. Iya. Akarnya sudah orang tahu. Nah, mudah-mudahan nanti ini akar ini yang mau dipotong. Ya, karena kalau akarnya tumbuh terus, ya pasti dipotong di atas, berkembang lagi, dipotong, berkembang lagi. Nah, kemudian kembali ke persoalan terbina dengan baik. Saya lanjutkan tadi persoalan banyak caleg yang saya kasih trust itu. Iya. Di Dayung itu saya bina berapa lama tuh. Siap. Sehingga akhirnya suara saya waktu itu meledak di situ. 1 sen pun tidak pakai yang namanya duit. Sehingga ya termasuk Sobirin Bagus tuh. Bingung gimana caranya cerita uang banyak suaranya di sana. Termasuk Agil Suwarno. Wah, berapa truk kita batu merah kita habis katanya. Kasih tahu kok datang panen. Nah, kenapa begitu? Karena memang kita ada pembinaan dari Ada awal. komunikasi. Kedekatan emosional dengan masyarakat. Ya, perlu komunikasi, kemujujuran dan Nah, berkomunikasi perlu. Mhm. Tidak basa-basi. Iya. Jangan mau rajin ke pengantin kalau hanya karena mau calon. Nah, itu dia. Dah. Iya.
Ya jadi ini hal-hal seperti ini sepele, tapi di situ orang menilai. Iya, Toh. iya. Makanya saya bilang saya itu ya tidak berbasa-basi untuk itu. Iya. Karena saya PP hanya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena kenapa? Saya tahu keluarga saya, sahabat saya itu senang sekali. Ya, padahal nilainya apa? Kalau saya PP Samarinda itu, tidak cukup 300.000, 200.000 itu. Iya. Ya, padahal saya ini kan anggota biasa yang tidak ada biaya operasionalnya. Iya. Ya, orang bilang Pak Ismail ini kok terkadang kita minta bantu. Nah, memang saya anggota biasa, Pak. Iya. Coba kasih saya posisi yang ada biaya operasionalnya. Iya. Kalau kamu lihat permainan yang namanya pimpinan. Iya. Ya, anggota biasa mana ada biaya operasional. Benar. Mau mengajukan penjarahan diri saja menunggu lama untuk ditandatangani. Kalau pimpinan kan enak aja. Iya. Bupati wakil bupati kan enak, ada dana taktisnya orang bilang. Iya. Yang nilainya tidak sedikit. Itu kan gampang sekali. Kalau anggota DPR biasa 3 bulan sekali. Apa itu? Reses. Pada saat reses saja. Iya, reses. Iya. Nah, kalau bupati, wakil bupati misalnya, maaf ya, bukan bermaksud Iya. ini menyinggung atau mengurus sana. Terlalu bodoh kita itu kalau tidak mau memberikan undangan bisa dimasukkan sebagai laporan pertanggungjawaban. Iya. Tuh, bukti kita hadir di sana. Ya kan kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan ibu-ibu HUT RI misalnya. Iya. Ya kan bisa semua dilakukan. Tapi kalau kita kota biasa, ya mau tidak mau partisipasi. Dan saya bilang, sampai hari ini saya bilang boleh, saya bilang saya lakukan itu, tapi jangan pernah kait-kaitkan dengan pemilu. Iya. Ya, karena saya punya prinsip mudah-mudahan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu yang saya yakini saya dalam agama saya seperti itu. Mudah-mudahan saya mampu melakukan itu. Iya. Jadi saya mohon maaf tidak bermaksud terlalu melebih-lebihkan. Iya. Saya hanya selalu berusaha untuk melakukan yang saya yakini baik. Ya, saya tidak tahu apa kebetul baik. Iya. Tapi saya hanya berusaha. Dan itulah kodratnya saya sebagai makhluk yang lemah. Ya tentu tidak luput juga dari kekurangan. Tapi saya berusaha dengan ketulusan, keikhlasan. Ya ada hal yang saya mampu, saya lakukan secara ikhlas. Kalau orang minta bantu, kapan dia kaitkan dengan pemilu? Kalaupun saya ada, saya bilang tidak ada. Selesai urusan. Pasti saya tidak akan lakukan. Iya. Ya, karena saya sulit sekali membersihkan diri. Iya. Apakah ini betul untuk ikhlas atau karena ada? Kalau sudah muncul dalam benak saya, apalagi kalau sudah muncul kata-katanya orang bahwa ini Pak karena sudah dekat pemilu, saya usahakan untuk tidak. Iya. Walaupun saya ada. Ya, tapi kalau saya punya kemampuan, ada orang yang punya urusan, saya hanya berdoa mudah-mudahan saya ikut ambil bagian untuk meringankan bebannya orang. Iya. Dan orang lain tidak perlu tahu itu. Om, selama saya DPRD, dari 3.000 lebih sapi itu, insya Allah tidak satu pun titik saya ikut menyerahkan bantuan itu. Walaupun ini tidak haram di politik. Iya. Tidak haram. Tapi bisa dicek di Facebook saya, ada nggak foto-foto penyerahan bantuan pemerintah. Padahal insya Allah saya terkategori mungkin anggota DPRD yang juga mau ditanya-tanya apa kegiatan yang dilakukan. Iya. Ya, apa kegiatan yang diperjuangkan. Tapi insya Allah belum satu pun titik saya ikut menyerahkan. Karena kenapa? Saya tahu saya ini legislatif, bukan eksekutif saya. Ya, tapi mengawasi kegiatan itu, Ya, saya selalu sampaikan hati-hati. Kapan kamu tidak lakukan itu dengan baik, sangat sulit lagi saya berjuang ke depan. Jadi saya sebatas itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kamu mau dibina lebih dari satu kali, tunjukkan yang ada hari ini bahwa kamu bisa mengawal dengan baik. Ada beberapa orang yang saya kadang tertawa di Sangatta Selatan. Susah dilawan Pak Ismail itu. Kenapa susah dilawan? Saya bilang. Terlalu banyak sapinya katanya. Nah, saya bilang bahwa bukan sapi beliau, tapi sapi bantuan pemerintah melalui kebijakan atau melalui aspirasi. Kan orang banyak begitu dikira hanya sapi. Ya. Tahun ini bantuan pemerintah provinsi, insya Allah kemarin di Marta Dinata 2.000 pohon bibit durian musangking, Om. Oh. Ya, di Himbal Lestari 4.000 pohon bibit durian musangking. Himbal Lestari di Batu Ampar. Oh, Batu Ampar ya. Kalau itu bisa berhasil terkawal dengan baik, musangking ini Om kan 300.000 per kilo di Jakarta itu. Betul. Nah, kalau itu bisa ada di Kutai Timur kan masa sih ribuan itu tidak bisa menjadikan sesuatu yang dinikmati juga asal Kutai Timur. Jangan hanya orang Jakarta yang makan durian musangking itu. Jadi ada kurang lebih ada di Pangadan, ada di Kaliorang, ada di Batu Ampar, ada di Teluk Pandan. Artinya perwakilan itu sudah ada. Kemudian tahun lalu ada di Bengalon di Tepian Lansat. Ya cuma banyak orang yang mau menerima itu, sebagian tidak kenal saya.
Karena saya tidak turun menjelaskan itu. Iya, Dan iya, bagi saya iya. tidak penting itu. Iya, iya, iya. Saya hanya berpikir bagaimana dia bersyukur, dan Iya. kesyukuran itulah yang saya tunggu-tunggu. Iya. Jadi saya berpolitik itu, Om, yang saya kalau bicara harapan Mhm. ataukah keinginan, saya hanya bermimpi dan berharap di tengah malam yang sunyi, masyarakat Kutai Timur bangun dari tidurnya, kemudian menaikkan tangannya dan menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melahirkan pemimpin yang betul-betul berpikir untuk orang banyak. Iya. Itu mimpi-mimpi saya, Om. Dan mimpi ini sepertinya belum tercapai. Iya, iya. Saya masih harus berjuang. Ya, dan Masih perlu berproses. masih harus berjuang saya. Iya. Ya, masih banyak hal-hal yang mau saya lakukan. Ya, apakah perjuangannya di legislatif? Hari ini saya menuju ke legislatif. Iya. Apakah di eksekutif? Tidak tertutup kemungkinan. Iya. Kalau takdirnya harus saya sampai di situ. Mhm. Tapi cita-cita tertinggi saya ketika masyarakat bersyukur karena ada orang yang pernah dipilih dan masih berpikir untuk kepentingan orang banyak. Cita-cita saya itu. Dan mudah-mudahan saya bagian dari orang-orang yang dimaksud itu. Itulah cita-cita tertinggi saya berkecimpung di politik ini. Iya. Dan sepertinya itu belum maksimal. Ya, masih banyak saya dengar kesah tentang kepribadian apa dan kemampuan saya, tapi saya jelaskan di hari ini Iya. bahwa insya Allah kegagalan itu di luar daripada bukan karena kesengajaan, tapi memang karena keterbatasan mungkin. Iya. Satu, yang kedua karena komunikasi yang belum maksimal. Mhm. Tugasku untuk komunikasi itu adalah mengaktifkan handphone. Mhm. Tidak boleh harus Ismail yang selalu memulai. Iya, 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 iya. Ya, ini kalau ini tidak kau tipkan ini, karena kapan kau tipkan ini pasti terganggu kita punya diskusi. Ya, saya silent dulu. Masuk terus telepon. Ada aja lah. Iya, Ya, iya, iya, iya. masuk. Apalagi tadi kan dari Malo minta, Pak, sini balihonya. Iya. Nggak usah pikir kayunya. Mhm. Ya, ini kan hal yang luar biasa. Iya. Di Bengalon kemarin katanya ada, kasih tahu saya, Pak, kami tolak baju yang dikasih orang. Saya bilang, bagaimana caranya? Nah, saya tidak punya kemampuan beli baju. Iya. Enggak, kami patungan kalau memang misalnya kita Pak Ismail tidak kasih baju. Iya, iya. Masyarakat kita ini luar biasa, Pak. Ya, kalau yang saya rasakan, saya masyarakat ini luar biasa. Saya turun kalau masuk ke, kayak besok di Brausa ke Pegabetumbu. Mhm. Pegabetumbu itu pulau. Iya. Dia bilang, Pak, ini banyak kepiting, ini Pak banyak udang. Saya tidak minta itu. Hanya karena urusan pernah mereka dibantu oleh pemerintah provinsi, yang kebetulan saya sebagai orang berkewajiban ikut menjalankan kewajiban saya. Iya, iya, iya. Ya. Tidak betul saya memberikan penyerahan. Iya. Tapi alhamdulillah. Ya, jadi saya mau sampaikan dalam hal ini, saya mau sampaikan kepada rekan saya, kolega saya, sahabat saya, saudara saya. Insya Allah betul itu kata ulama, kata Ustadz, bahwa berbuat baik itu akan datang kebaikan-kebaikan yang tidak terduga. Baru saya mau tulis. Ya, jadi ini Om, saya begini, orang bilang, ini Pak Ismail jangan sampai dihafal atau enggak. Iya. Saya bicara hati, Om. Iya. Ya, saya bicara hati, dan saya mau masyarakat nanti tidak pemilih dengan hati. Iya. Ya, saya hanya minta yang mendengar ini, mudah-mudahan dia ada waktu, ada kesempatan undang saya untuk berdiskusi dengan tetangganya. Iya, iya, iya. Masalah pilih memilih saya tidak ada urusan itu. Saya calon, tidak munafik saya. Tapi kalau cocok dengan hati, Ya. saya siap. Tapi kalau harus dengan sesuatu, saya bilang cari orang yang kira-kira kamu yakini bisa lebih baik. Oke, baik. Pak Ismail, Siap. kayaknya kita perlu menyambung diskusi ini di kesempatan lain. Siap. Karena masih banyak yang harus digali sebenarnya. Tadi tidak banyak saya mendebat atau bertanya. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Ismail itu adalah realita politik pribadi Pak Ismail selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dan masyarakat kita banyak memotret itu. Makanya orang selalu berpikir bahwa salah satu caleg atau anggota DPRD yang susah dilawan itu adalah Pak Ismail. Itu saya dengar langsung. Berlebihan itu. Ya, tidak berlebihan. Ya, buktinya dari PDK satu periode. Di Nasdem 2 periode. Ya, ya. Yang berlebihan itu ketika dia baru 1 kali duduk. Tetapi bicaranya sudah terlalu panjang. Dan kesyukuran saya itu, Om, PDK 6.000, Nasdem periode pertama, yang kedua saya dapat 8.000, Ya. kemarin lebih 10.000. Nah, lebih 10.000. Artinya ada peningkatan-peningkatan yang Yang ya, signifikan. saya mau bilang begini, mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan. Berarti masyarakat menilai ada komitmen. Nah, itu dia. Ada komitmen. Dan titiknya itu tidak berpindah-pindah, Om. Ya. Ya, yang dulu memilih masih berpikir untuk memilih.
dan dibuktikan dengan 3 pemilih itu, ya titiknya. Cuma yang lain kan belum sempat kenal. Betul. Tapi pemilih ini insya Allah semuanya kenal. Semuanya kenal ya. Karena kenapa? Bukan karena target-target suara, Om. Ya. Saya mau menghibahkan diri Ya. bahwa saya ini sudah 3 kali diberikan suatu hal yang sangat luar biasa oleh Allah SWT, dan saya mau membagi-bagi ilmu bahwa saya harus berkeliling secara maksimal. Makanya saya sudah mulai nih, Om. Ya. Saya sudah mulai, dan pencerahan, karena saya paham restorasi itu kan partai saya kan selalu tulis restorasi. Restorasi itu kan memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, mencerahkan. Mencerahkan ini yang saya mau ambil bagian. Ya, dalam restorasi ada 4 kata itu. Pencerahan ini yang harus tidak hilang. Karena tidak banyak yang mau melakukan itu. Sedangkan pemilu ini menjadi tanggung jawab semua. Terlebih saya yang sudah 3 kali menjadi anggota DPR. Oke, baik. Pak Ismail, nanti saya undang lagi. Siap. Mungkin nanti kita akan undang juga Panwas. Mudah-mudahan mereka mau undang. Kemarin saya sudah undang sebenarnya. Jadi begini, Om, bagusnya itu kalau penyelenggara pemilu diundang dan dia menjelaskan yang pasal saya jelaskan tadi, dan mungkin ada pasal-pasal lain. Kenapa? Kalau saya yang menyampaikan itu, orang menilainya ini tendensius. Betul. Ya karena mungkin dia tidak mau itu atau tidak punya kemampuan itu. Ya kan? Tapi kalau penyelenggara yang menjelaskan itu, ya teman-teman dari Gakumdu, ya undang dari Polres kan Polres kan dari Gakumdu itu kan? Betul. Undang itu, jelaskanlah pasal-pasal penting, karena inilah yang jalan untuk menyelamatkan demokrasi kita. Betul. Kalau demokrasi terselamatkan dengan baik, cita-cita kemerdekaan yang namanya kesejahteraan itu, keadilan, kemakmuran, bukan sesuatu isapan jempol. Dan mudah-mudahan podcast OMP ini adalah bagian dari menyelamatkan demokrasi. Oh iya, kita mau tingkatkan ini OMP ini. Luar biasa. Bagaimana bisa lebih asik. Ini sudah asik, tapi lebih asik lagi. Saya mau tambah sampai ke depan. Ya. Kebetulan beberapa teman sudah membuka pintu lah, nanti dibantu katanya. Saya bilang tidak ada hubungannya dengan pemilu ya. Saya tidak mau. Ya, jangan. Gitu. Karena kalau selalu dihubungkan dengan istilah kerennya itu, nanti pilih saya bantu kamu, saya tidak mau. Nah, saya kira ini kan kegiatan positif yang ada jalannya pemerintah terlibat untuk itu, tapi tidak boleh lah. Janganlah kita bicara itu. Saya pahami itu yang namanya PPD. Semua kegiatan positif masyarakat yang tidak bertentangan undang-undang dan memenuhi persyaratan undang, ada jalannya untuk pemerintah harus bina. Betul. Dan ini ruang daripada bikin spanduk, bikin baliho yang kita tidak tahu siapa yang tulis. Kalau ada pesan-pesan, OMP lah. Dijadikan sebagai mitra untuk menyampaikan itu. Dan saya mengundang semua partai politik, caleg-calegnya untuk hadir di podcast ini, untuk mengadu pikiran mereka, mengadu gagasan mereka, bukan mengadu visi misi, karena anggota DPRD tidak punya visi misi. Yang ada visi misinya itu eksekutif. Oke, baik Pak Ismail. Kita akhiri podcast ini. Saya tidak banyak tadi, saya ulangi, saya tidak banyak mendebat karena apa yang Pak Ismail sampaikan itu sesuai dengan judul kita, bahwa pemilu yang baik akan melahirkan pemilu berkualitas akan melahirkan pemimpin yang baik. Pemilu berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dari diskusi itu yang jauh lebih penting, Om, bahwa pemilu ini harus damai. Jangan ada anarkis, jangan ada karena pandangan atau apalagi hanya karena persoalan pilihan yang berbeda sehingga yang dulunya makan sama-sama tidak lagi makan sama, tidak lagi senyum antara satu, tidak lagi menyapa. Itu bukan tujuan pemilu sih. Pemilu ini membawakan sesuatu yang baik, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Jadi pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan, politik seadanya, persaudaraan selamanya. Itu yang jadi penting. Jadi mudah-mudahan, tapi saya yakin Om, kalau pemilunya berkualitas, tidak ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, satu langkah menuju politik damai. Tapi kalau ada orang yang akan melanggar aturan, baru tidak ditindak oleh penegak hukum, memunculkan atau memicu terjadinya sesuatu yang tidak akan, sesuatu yang kita tidak harapkan. Makanya yang lebih penting dari semua itu adalah pemilu damai dan kualitas pemilunya bagus, sehingga hasilnya nanti insya Allah betul-betul bisa mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat. Saya terima kasih banyak Om. Oke, baik. Pak Ismail, anggota DPR tingkat 1 Kalimantan Timur yang berkantor di Karampaci. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini terkait dengan
pemilu yang berkualitas, melahirkan pemimpin berkualitas, itu bisa terbukti. Dan bukan bisa terbukti karena memang orang-orang yang melakukan atau masuk ke dunia politik tanpa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang pemilu melahirkan orang-orang yang berkualitas. Insya Allah. Dan itu banyak kita lihat. Mengapa teman-teman selalu berteriak bahwa anggota DPR itu tidak peduli? Tidak semua juga anggota DPR tidak peduli. Tergantung bagaimana proses dia menjadi anggota DPR. Setuju. Pemilu adalah jalan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli kepada rakyat. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.